Pada tanggal 6 Januari 2025, Indonesia resmi menjadi anggota Forum Ekonomi Global (BRICS) di bawah kekuatan Brasil. Proses penerimaan Indonesia sebagai anggota penuh ya terbilang cukup cepat atau termasuk cepat. Indonesia mengajukan keinginan menjadi anggota BRICS pada penyelenggaraan KTT Plus di Kazan, Rusia pada 24 Oktober 2024. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuskrip Papua, teman-teman. Indonesia jadi anggota BRICS. Kemungkinan tantangan bagi Indonesia adalah Papua. Ini berkaitan dengan isu Papua Merdeka. Tidak menutup kemungkinan akan adanya tekanan dari anggota BRICS kepada Indonesia. Bahasa kasarnya BRICS jadi pedang bermata dua bagi Indonesia. Tentunya hal ini bisa jadi nilai positif bagi para diplomat pejuang Papua Merdeka jika bisa membaca peluang. Akan tetapi, kita belum tahu dengan pasti apakah mungkin negara anggota BRICS akan menekan Indonesia terkait isu Papua Merdeka ini. Indonesia menjadi anggota BRICS, Papua, sebagai salah satu wilayah yang memiliki dinamika politik dan sosial yang kompleks, kemungkinan akan menghadapi tantangan tersendiri. Isu Papua Merdeka, yang telah lama menjadi sorotan internasional, berpotensi mendapatkan perhatian lebih besar dari negara-negara BRICS, baik dalam konteks politik maupun ekonomi. Terlepas dari pembahasan yang ada dalam video ini, berikut ini sedikit pandangan dari saya YouTuber Manuskrip Papua terkait beberapa tantangan yang mungkin dihadapi Papua terkait dengan keanggotaan Indonesia dalam BRICS. 1. Internasionalisasi isu Papua Merdeka. Dengan Indonesia menjadi anggota BRICS, isu Papua Merdeka bisa semakin terangkat di forum internasional. Negara-negara BRICS, meskipun beragam dalam pandangan politik dan kebijakan luar negeri, memiliki kapasitas untuk membahas isu-isu sensitif yang melibatkan hak asasi manusia dan kemerdekaan suatu wilayah. Negara-negara seperti India dan Afrika Selatan, yang memiliki sejarah panjang perjuangan kemerdekaan, mungkin akan lebih sensitif terhadap tuntutan kemerdekaan Papua. Papua, yang telah lama memperjuangkan kemerdekaan dari Indonesia, mungkin akan mendapatkan dukungan lebih besar dari negara-negara BRICS yang sensitif terhadap isu-isu kemerdekaan. Sebaliknya, Indonesia harus bekerja keras untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri dan mencegah eskalasi internasional yang dapat merugikan kepentingan nasional. 2. Tekanan dari negara anggota BRICS. Seiring dengan Indonesia menjadi anggota BRICS, negara-negara besar dalam kelompok ini seperti Rusia dan China bisa lebih berperan dalam memberikan saran atau tekanan terkait penyelesaian isu Papua. China, dengan pendekatan politik luar negeri yang pragmatis, mungkin lebih cenderung menjaga hubungan baik dengan Indonesia demi kepentingan ekonomi, tetapi bisa juga terdorong untuk mendukung prinsip penentuan nasib sendiri untuk wilayah tertentu jika isu Papua semakin mendapat perhatian internasional. Di sisi lain, negara-negara seperti Brasil atau Afrika Selatan, yang memiliki pengalaman dalam konflik domestik terkait ras dan kemerdekaan, mungkin akan lebih terbuka dalam memberikan pandangan mereka terkait penyelesaian isu Papua. Indonesia harus menyeimbangkan dinamika internal dengan hubungan luar negeri agar tidak mengisolasi dirinya secara diplomatik. 3. Stigma terhadap pengelolaan Papua. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS dapat meningkatkan sorotan terhadap cara Indonesia mengelola wilayah Papua. Negara-negara anggota BRICS, bersama dengan dunia internasional, mungkin akan lebih fokus pada praktik-praktik hak asasi manusia di Papua, termasuk laporan-laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang sering muncul. Hal ini bisa memperburuk persepsi internasional terhadap pemerintah Indonesia dalam menangani isu Papua. Jika tidak ada upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan dan hak-hak dasar masyarakat Papua, isu ini bisa berkembang menjadi tantangan diplomatik yang lebih besar bagi Indonesia, terutama di arena internasional yang lebih besar seperti BRICS. 4. Peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur. Sebagai anggota BRICS, Indonesia berpotensi menerima lebih banyak investasi dan dukungan dalam hal pembangunan infrastruktur. Namun, pembangunan infrastruktur di Papua bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, pembangunan tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan membuka akses yang lebih baik ke berbagai sektor ekonomi. Di sisi lain, jika pembangunan ini tidak dilakukan dengan memperhatikan keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal, hal ini bisa meningkatkan ketegangan dan ketidakpuasan di Papua. Selain itu, jika proyek-proyek besar yang melibatkan negara-negara BRICS tidak memberi keuntungan langsung bagi rakyat Papua, mereka bisa merasa teralienasi dan lebih memperjuangkan tuntutan kemerdekaan sebagai respons terhadap ketimpangan pembangunan. 5.
Peningkatan ketegangan domestik. Isu Papua Merdeka bisa memperburuk ketegangan domestik di Indonesia. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS mungkin memicu perdebatan lebih lanjut di dalam negeri terkait bagaimana pemerintah seharusnya menangani tuntutan kemerdekaan Papua. Jika ada perubahan dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang melibatkan negara-negara BRICS, ini bisa memicu ketidakpuasan di kalangan sebagian masyarakat Papua yang menginginkan kemerdekaan. Ini bisa memperburuk dinamika politik dalam negeri yang sudah kompleks. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS menghadirkan tantangan besar bagi Papua terkait dengan isu kemerdekaan. Meskipun ada potensi keuntungan dari sisi ekonomi dan diplomatik, Indonesia harus cermat dalam mengelola hubungan internasional dan domestik agar tidak meningkatkan ketegangan terkait Papua. Penyelesaian yang lebih adil dan inklusif terhadap masalah Papua, dengan memperhatikan hak-hak dasar masyarakatnya, menjadi kunci agar Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia tanpa menambah beban internasional yang merugikan. Teman-teman, apapun tanggapan Anda, tolong kalau mau komentar harus sopan dan bermartabat. Salam hormat dari saya YouTuber Manuskrip Papua. Manuskrip. Bapak Ibu yang saya hormati, diskusi publik analisis Papua strategis pada hari ini Jumat 17 Januari 2025 dengan mengangkat tema peluang dan tantangan BRICS bagi Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, pada tanggal 6 Januari 2025, Indonesia resmi menjadi anggota Forum Ekonomi Global BRICS di bawah kekuatan Brazil. Proses penerimaan Indonesia sebagai anggota penuh ya terbilang cukup cepat atau termasuk cepat. Sebab diketahui bahwa Indonesia mengajukan keinginan menjadi anggota BRICS pada penyelenggaraan KTT Plus di Kazan, Rusia pada 24 Oktober 2024. Kala itu keinginan Indonesia disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri kita yang baru, Bapak Sugiono, tepat setelah 4 hari pemerintahan Presiden Prabowo dilantik. Indonesia mengimplementasikan politik bebas aktif. Tentu Indonesia pun menjadi negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang resmi bergabung sebagai anggota BRICS. Adapun BRICS merupakan forum kerjasama yang dibentuk oleh Brazil, Rusia, India, Tiongkok atau China, dan Afrika Selatan. Banyak pihak yang mempertanyakan keinginan Indonesia menjadi anggota BRICS, namun Bapak Menteri Luar Negeri kita, Bapak Sugiono, menegaskan bahwa bergabungnya Indonesia di BRICS merupakan perwujudan politik bebas aktif yang menjadi kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia. Menurut Bapak Menteri Luar Negeri, keputusan BRICS menerima Indonesia sebagai anggota penuh. Klaim sebagai boleh kita katakan ini diklaim sebagai buah ya dari kiprah, konsistensi dan keteguhan diplomasi Indonesia selama puluhan tahun, serta menekankan keanggotaan Indonesia di dalam BRICS bukanlah merupakan sesuatu kebijakan yang terisolir. Sebelumnya, kita juga aktif di kelompok multilateral yang lain, seperti G20, APEC, IPF, MIKTA, dan CPTPP, serta sekarang kita sedang dalam tahap aksesi sebagai anggota OECD. Oleh karena itu, sekali lagi bergabungnya Indonesia dalam BRICS merupakan sebuah wujud dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Ini terus ditegaskan oleh Bapak Menteri Luar Negeri. Selanjutnya, Bapak Menteri Luar Negeri, Bapak Sugiono, menekankan keanggotaan Indonesia di BRICS akan memastikan menjembatani negara-negara berkembang dan kawasan Indo-Pasifik, serta menyebut akan terus aktif mencegah meruncingnya persaingan geoekonomi dan geopolitik. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah sedikit latar belakang dari posisi Indonesia di dalam BRICS yang secara resmi telah dirilis oleh Kementerian Luar Negeri, tetapi juga kita melihat banyak diskusi-diskusi, banyak forum-forum yang membahas tentang BRICS dari berbagai perspektif yang berbeda. Oleh sebab itu, pada kesempatan malam hari ini, kami mengundang dua narasumber yang luar biasa dan tidak kalah terkenal ya, yang selalu ya mengikuti update perkembangan isu-isu internasional yang ada di Indonesia.
Pertama, saya ingin menyapa Ibu Susi Sudarman. Selamat malam, selamat Selamat sore ya di malam, Jakarta, Mas. selamat malam di Papua. Selamat malam, Ibu Papua. Susi Sudarman adalah Senior Lecturer at International Relations Studies Department, Faculty of Social and Political Science, Indonesia University di Depok. Dan juga beliau adalah Direktur dari The American Study Center, Universitas Indonesia, yang selalu terus memberikan pencerahan bagi kita sekalian dalam isu-isu internasional, baik di tingkat kawasan atau di tingkat global. Selanjutnya, saya juga ingin memperkenalkan narasumber kita, yaitu Bapak Tri Purnajaya. Beliau adalah Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Selamat malam, Bapak Direktur, Bapak Tri. Terima Selamat kasih malam. atas kesediaannya dan juga bisa bergabung dalam komunitas analisis Papua strategis. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya jelaskan sedikit bahwa komunitas analisis Papua strategis adalah komunitas profesional global yang dimulai dari Papua dan ikut berkontribusi bagi persoalan-persoalan bangsa di dunia atau dimanapun dalam rangka mengedukasi masyarakat kita, tetapi juga memberikan penguatan terhadap akses global dalam mendukung upaya-upaya percepatan pembangunan di tanah Papua, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Dengan demikian, banyak masyarakat bertanya bagaimana memahami BRICS sebagai satu peluang, tetapi juga tantangan dalam memajukan masyarakat kita di Papua, di Indonesia Timur, dan di Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih Bapak Tri sudah meluangkan waktu. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, peserta diskusi publik, peluang dan tantangan BRICS bagi Indonesia akan segera kita mulai dengan mendengarkan paparan dari narasumber yang kita sudah undang. Dengan demikian saya memberikan kesempatan pertama kepada Bu Susi Sudarman untuk menyampaikan perspektif dari Bridge yang beliau telah sampaikan dan diskusikan cukup cukup lama ya. Selamat sore Bu Susi, Selamat kami sore, persilakan. Laus, mantan mahasiswa. Siap. Terima kasih dosenku ya. Jadi, saya mulai saja. Ya, silakan. Tentunya, mohon maaf pada Pak Tri Purnajaya. Saya orang universitas, jadi mungkin bahasan saya agak kritikal, tapi itu maksudnya untuk em, memperbaiki em, knowledge atau pengetahuan dari uh, rakyat Indonesia, terutama yang di Papua yang jauh dari akses kepada ilmu pengetahuan seperti di Jakarta. Orang di Unhas saja jauh dari Jakarta untuk silabus, untuk bacaan dan sebagainya. Saya bisa membayangkan bagaimana Papua itu lebih harus kita pacu untuk pencerdasan. Ya, intinya saya sebagai seorang yang mengamati perkembangan Indonesia pada akhir-akhir ini, memang sepertinya masyarakat kita sudah berubah dalam artian consumerism itu menjadi pangkal dari bertambahnya kurang analytical masyarakat ya. Jadi masyarakat, kecuali dari mahasiswa saya sendiri di UI, karena mereka sangat-sangat pandai, saya tidak bisa membayangkan di luar itu apakah bisa menangkap apa yang sedang terjadi di negaranya kalau kita tidak secara gigih untuk menyebarkan pengetahuan ini. Jadi sebetulnya yang intinya yang saya akan sampaikan adalah sayangnya elemen analytical ini kurang dibahas gitu dalam artian aktivisme yang dilakukan oleh Presiden Prabowo karena dia memilih lahan luar negeri sebagai cara untuk mengidentifikasikan uh, cara-cara pemerintahannya. Artinya dia mengutamakan foreign policy sebagai elemen yang bisa diandalkan dibandingkan menanggulangi masalah domestik ya. Padahal masalah domestik dan masalah luar negeri sekarang nyambung. Kalau misalnya Anda membaca Gurovich, second image reverse, itu jelas dilaksanakan bahwa semua negara hanya bisa menanggulangi perang internasional maupun ekonomi internasional kalau dalam negerinya itu tertata secara regime type-nya kayak apa? Apakah demokratik apa tidak? Lalu kedua, bagaimana pattern dari coalition-nya? Nah, yang ini belum terlalu terbahas karena kita selama beberapa tahun ini, sejak Orde Baru ya, mungkin pendidikan itu kurang menjadi prioritas. Sehingga orang menjadi agak tumpul dalam melihat masalah-masalah yang sedang menanti. Juga sayangnya, sebetulnya saya sangat hormat pada Kemenlu karena mereka berusaha keras untuk menciptakan image bahwa Indonesia itu baik-baik saja. Padahal di dalam negeri kita sudah
sangat-sangat gerah gitu lah ya. Dengan segala macam perkembangan dan korupsi yang berkembang, akhirnya yang menjadi korban adalah rakyat Indonesia karena mereka bukan semakin cerdas, tapi semakin kurang bisa menangkap apa yang sedang terjadi. Itu itu pun terjadi di Jakarta, bukan hanya di Papua atau di wilayah lain. Jadi kita sama-sama uh, menderita akibat elitism yang tanpa ilmu pengetahuan ya kalau saya bilang. Jadi saya ingin menambahkan bahwa BRICS ini adalah contoh di mana analisis yang utama itu tidak terbahas secara baik dan tidak dijelaskan kepada rakyat. Mungkin karena baru dan ingin cepat-cepat melakukan sesuatu yang baru sehingga akhirnya harus melakukan hal-hal yang inovatif yang sebelumnya sebenarnya sudah ditata dalam sejarah Kemenlu sendiri sejak Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika tahun 1955 kita baru saja merdeka. Sudah mampu melakukan terobosan dan mempelopori untuk menjadi faktor perubah dunia. Karena dasar sila itu berisi kebanyakan dekolonisasi. Uh, Sekarang ini tampaknya kalau membuat langkah baru seperti biasanya ganti-ganti menteri, ganti-ganti program, ini kurang dijelaskan. Kenapa BRICS itu penting? Apakah kita cukup analisis untuk mengantisipasi dan untuk melaksanakan sebuah politik luar negeri yang inovatif, yang menguntungkan bagi rakyat Indonesia. Nah, itu yang sebetulnya inti dari apa yang akan saya sampaikan. Jadi, andai kata kita terbiasa, apalagi namanya Papua analisis strategis ya. Jadi, ada baiknya kalau kita mengundang kalian anggota APS ini untuk secara tajam untuk melihat bahwa segala sesuatu akan jauh lebih baik apabila dilakukan analisis yang um, baik sebelumnya ya. Nah, ini dia kita bisa lihat bahwa semua orang seperti kaget gitu ya, kaget dan akhirnya latah. Kalau ada sesuatu yang baru, semua bicara ini paling bagus, tapi sebelumnya waktu melangkah itu tidak dijelaskan ya. Kenapa kita mengambil arah ini? Karena ada beberapa hal yang menurut saya agak janggal. Kalau dibilang BRICS itu adalah organisasi yang mendukung UN Charter, ternyata salah satu pendirinya adalah pelanggar UN Charter, yaitu Rusia misalnya gitu. Kita kurang jeli dalam menganalisis ini, apakah kita memang sebenarnya tujuannya apa untuk masuk BRICS itu? Apakah ingin bersaing untuk bisa masuk ke dalam Dewan Keamanan PBB atau apa ya? Tapi sudah jelas bahwa ada satu aturan yang kurang dijadikan uh, foundation atau alasan yang baik untuk mengatakan ini semua baik-baik saja gitu kan. Padahal sebetulnya ada sesuatu pelanggaran yang dilakukan, padahal aturan dari BRICS itu menyatakan semua anggota harus mendukung UN Charter. Nah, untuk anggota yang lama kayaknya nggak berlaku nih, karena tidak berlaku surut condemnation terhadap pelanggaran teritori ya dari sebuah negara yang namanya Ukraine, apapun penyebabnya. Jadi saya ingin mengajak warga Indonesia, baik itu elit maupun rakyatnya, mulai berpikir secara analytical. Karena kalau kita hanya menerima dan akhirnya mempropagandakan sesuatu tanpa alasan yang jelas, sebenarnya kita bertanya apakah kita terjebak dalam retorika kita sendiri, seperti kontroversi yang terjadi dalam pengakuan akan overlapping claims. Kita sudah mempunyai pelajaran dari pendiri bangsa ini bahwa kita harus berhati-hati dalam melakukan dealings dengan adidaya. Karena adidaya itu jauh lebih pintar untuk memelintir segala sesuatu demi kepentingannya. Misalnya overlapping claims. Indonesia selama Ibu Retno berkuasa tidak pernah mengakui claims itu overlapping. Tapi tiba-tiba ada pemerintahan baru yang membingungkan ASEAN bahwa overlapping claim itu legit. Lalu dipaksa lagi oleh China untuk melakukan kerjasama di wilayah overlapping claim. Padahal Indonesia tidak pernah melakukan pengakuan akan adanya overlapping claim. Jadi banyak yang tumpang tindih yang mendorong kita akhirnya masuk juga ke dalam jebakan BRICS ini sebagai sesuatu yang lazim gitu loh. Karena sudah terbiasa untuk tidak berpikir secara analytical. Nah ya harusnya memang kalau diuraikan semua bagus gitu ya. Ini untuk pembangunan Indonesia, kita akan mempunyai pasar lebih luas. Padahal Konferensi Asia Afrika itu meliputi seluruh negara Asia Afrika yang berterima kasih bahwa Indonesia telah mendorong kemerdekaan mereka. Jadi sebetulnya alasannya sungguh mengada-ada kalau dibilang bahwa BRICS itu yang bisa menciptakan pasar baru. Padahal pasar itu dengan sendirinya ada karena kita mempunyai komitmen kepada negara-negara yang telah turut serta dalam
Konferensi Asia Afrika. Jadi itu dua hal yang agak masih problematik untuk saya, yaitu satu, keanggotaan yang menyatakan mendukung UN Charter, tapi kenyataannya ada yang tidak mendukung UN Charter. Yang kedua, perluasan pasar bisa dilakukan oleh orang-orang yang negara-negara yang ikut Indonesia pada 1955, dan itu cukup untuk diupayakan melalui South-South Cooperation. South-South Cooperation itu letaknya sekarang di Bappenas. Jadi kalau itu sampai harus diperjuangkan, mungkin kita harus memperkuat Bappenas untuk melaksanakan apa yang disebut kerjasama antar negara selatan. Isu ini sebenarnya isu yang sudah lama. Maksudnya isu bahwa pembukaan pasar itu harus lebih fair, itu sejak North-South relationship. Tapi orang mundur sedikit karena sebetulnya yang diinginkan adalah keadilan, yang diinginkan oleh negara yang kuat itu adalah freedom of freedom of labor movement and capital movement. Kalau kita minta keadilan ya tidak otomatis bisa. Jadi diharapkan dalam BRICS ini Indonesia bisa memperjuangkan sesuatu yang sudah lazim ditinggalkan sejak South-South relationship atau North-South relations itu sudah terabaikan dalam perkembangan globalisasi, yang semua menganggap bahwa globalisasi is the thing. Saya memperhatikan kadang-kadang dalam opini publik atau cara style atau langgam orang Indonesia zaman sekarang dengan hanya memperhatikan mereka dalam keseharian di mall-mall gitu ya. Seakan-akan ada perubahan dari orang Indonesia itu. Yang tadinya compassionate, empathetic, tiba-tiba menjadi consumer yang hanya hungry for money gitu loh ya. Jadi mereka kerjanya adalah jalan-jalan, melihat toko, lalu duduk di kafe-kafe. Itu yang tidak pernah saya alami waktu saya kecil. Jadi memang kita harus melihat bahwa kalau misalnya publik Indonesia berubah, seperti juga publik Amerika berubah, tiba-tiba Trump yang sangat agak kurang waras itu bisa jadi presiden gitu. Memang kadang-kadang publik itu harus ditelisik. Jadi publik Amerika pun tidak bisa lagi dijejali oleh isu-isu harus adil, harus berbagi, harus apa. Tapi untuk kita yang negara berkembang, karena masyarakat kita kebanyakan adalah masyarakat yang kurang beruntung, sebetulnya isu itu masih relevan. Tetapi kalau kalau publiknya itu tidak peduli dan tidak peduli analytical elements dalam menjajaki kira-kira negaranya akan kemana nih dengan menjadi anggota ini dan anggota itu, tapi tidak ada di penjelasan apa untungnya bagi rakyat. Kita sekarang lihat saja. Sebetulnya saya sangat kritikal, oke? Dalam artian udah kita terpojok dalam overlapping claims, degree of ownership dari capital di Indonesia 80% is done by Indonesian Chinese, dan sekarang pekerja-pekerja dari Cina daratan masuk dan bermukim di PIK. Jadi sebetulnya praktis rakyat kita juga tertindas karena direbut tanahnya, diperlakukan secara tidak baik dan sebagainya. Padahal ideologi berbagi itu sudah mulai hilang di dunia karena fokusnya adalah pada consumerism, habits of the regular folks to like consumerism. Tiba-tiba tidak lagi ada isu keadilan itu mencuat menjadi sesuatu yang penting. Nah, ini ya jadi buat saya bertanya, kenapa waktu kita berkomit kepada negara-negara adidaya, jelas itu negara adidaya yang utama di situ kan Rusia dan Cina adalah adidaya. Kalau kita sendiri pernah mempunyai satu kumpulan yang namanya Konferensi Asia Afrika, kita jarang sekali mau menengok kembali pada sejarah dan uh, perubahan-perubahan yang disponsori oleh Indonesia, sehingga Indonesia mempunyai nama lah di luar negeri sebagai negara yang cukup inovatif dalam mendorong, seperti kata Bapak Martin Natalegawa, kita bukan hanya mencari kestabilan, tapi kita juga melakukan perubahan-perubahan dalam politik luar negeri agar kita bisa sustainable, bisa lestari. Nah, PPTM yang sekarang ini lebih banyak isinya seperti mempropagandakan sesuatu yang sudah dipilih, padahal sebetulnya sesuatu yang dipilih itu kalau kita tinjau kembali mungkin mempunyai kelemahan karena kita mempunyai prinsip-prinsip yang sudah berkembang sejak Konferensi Asia Afrika, pembentukan ASEAN, Treaty of Amity and Cooperation, prinsip-prinsip hukum laut di dalam UNCLOS. Pertanyaan saya adalah, apakah betul kita sudah melaksanakan diplomasi antisipatif, progresif, dan visioner? Untuk seorang menteri luar negeri yang dari luar dan hanya teguh melaksanakan apa yang diinginkan presiden, tentunya ini adalah modus rejim demokratik Indonesia sekarang, bahwa Kemlu tidak punya apa-apa kecuali platform dari presiden yang menang. Tapi akhirnya karena saya concernnya adalah kepada knowledge, distribution of knowledge, bahwa semua orang Indonesia harus paham, harus cerdas dalam menanggulangi masa depan. Jangan sampai ada kita mengklaim sesuatu yang akhirnya merugikan rakyat biasa.
Kita lihat ributnya bagaimana dengan PIK dan proyek strategis nasional yang jadi pusat korupsi di Indonesia. Yang saya takuti bukan hanya kurangnya analytical elements, tetapi bahwa seakan-akan kita nggak sadar bahwa intel-intel asing juga paham tentang Indonesia yang kurang-kurang sehat ini. Jadi kalau kita melakukan diplomasi juga kita akan kurang dihormati gitu ya, karena ada beberapa elemen yang tarik-menarik antara modus Asian values atau Chinese dominance melawan Western values yang ada baiknya juga dalam good governance, accountability dan sebagainya. Uh, itu yang sebetulnya kurang kita diskursuskan di dalam negeri karena akhirnya kita terjun ke dalam politik luar negeri yang agak inovatif tapi akhirnya punya weak points. Misalnya dalam tujuan kita melerai pertarungan di Timur Tengah. Baru datang ke konferensinya aja sudah dilecehkan oleh Turki, oke? Okay? Waktu kita melakukan Memorandum of Understanding dengan Cina, kita tiba-tiba sudah merelakan wilayah-wilayah sebagai boleh dikelola karena itu overlapping claims. Lalu kita lihat dalam BRICS, apakah benar kita menjadi anggota dari satu organisasi yang bilangnya menghormati UN Charter, tapi dalam kenyataannya dia melanggar UN Charter. Lalu, apakah benar-benar semua langkah itu telah dilakukan analisis secara antisipatif, progresif, dan visioner? Misalnya begini, dengan adanya Donald Trump sebagai presiden hari Senin ini, sebetulnya apakah tidak diperhitungkan bahwa Donald Trump pun mempunyai kemungkinan untuk memberikan sanksi pada anggota-anggota BRICS kalau sampai mereka mengecilkan arti dolar atau mengecilkan Amerika karena memang tujuan Donald Trump sudah jelas ya dari awal adalah make America great again. And then dia menggunakan strategic competitiveness sebagai elemen ya. Jadi kalau saya uraikan di sini ke depan jelas ya. Terpilihnya Trump temanya passing the baton 2025 securing America's future in an era of strategic competition. Jadi perspektifnya adalah strategic competition terhadap China dan terhadap negara-negara lain yang menentang AS. AS mengejar full spectrum dominance. Jadi Trump itu awalnya sebelum dia diangkat sudah membuli dan eratik sifatnya. Misalnya dia membuli soal Panama Canal, Greenland, Kanada mau diambil, Gulf of Mexico akan diganti namanya Gulf of America. Uh, membuli itu, apakah itu akan dilaksanakan masih dipertanyakan. Tetapi setidaknya kita bisa lihat bahwa langkahnya itu sudah seperti deep state yang sebelumnya dikritik oleh dia. Dulu Trump mengkritik deep state yang merugikan Amerika Serikat sehingga menjadi miskin karena deep state selalu melakukan perang. Tetapi ternyata sekarang deep state adalah dia. Jadi kita harus melihat bahwa Trump itu tidak predictable. Kapan dia akan melakukan sesuatu sanksi atau sesuatu hal yang tidak lazim itu sudah kita kenal lah sejak dia uh, term pemerintahan yang pertama. Jadi ditambah Indonesia tidak mengalami elevasi dari knowledge. Rakyat pada umumnya, termasuk mungkin intelektual, menjadi musuh. Karena setiap kali mengucapkan sesuatu, buzzers sibuk untuk menafikan apa yang kita nyatakan. Ya, seperti seorang dosen dari IPB yang akhirnya dikriminalisasi karena ucapannya berdasarkan ilmu. Nah, UI sendiri sudah di, dirobek-robek oleh pemerintahan 10 tahun kemarin. Jelas dosen tidak bisa menyatakan sesuatu kalau tidak dipecat atau dicabut kesarjanaannya. Jadi banyak yang menjadi bungkam. Nah, kita harus membuka pemikiran dalam artian it's better to have knowledgeable people as your citizens daripada tiba-tiba melangkah dan dinafikan oleh apa yang kita lakukan karena kurangnya knowledge ya. Tapi kan nggak bisa kita meminta, misalnya sekarang Prabowo mendekati Bu Mega dan PDIP menjadi partner utama atau apa. Kalau konteksnya masih sama, yaitu analytical elements itu kurang dipakai, dan seberapa jauh pemerintah membuka uh, ruang bagi stakeholders yang berkepentingan terhadap tujuan nasional itu untuk berdiskusi bersama. Kalau tidak, ya artinya satu arah. Sebetulnya bisa dimasuki apa gagasan-gagasan, terutama kalau kita tidak memperhatikan masalah penindasan dan perebutan lahan-lahan oleh kalangan yang memiliki modal, tentunya Indonesia akan menjadi sesuatu yang berbeda dalam beberapa tahun mendatang. Saya nggak bisa prediksi apa itu tergantung publiknya. Ternyata waktu demo kemarin tentang keputusan MK itu
surprise sekali bahwa anak-anak muda bisa merubah keputusan MK menjadi sesuatu yang diperjuangkan. Nah, perjuangan selanjutnya saya tidak bisa menebak. Hanya masalahnya kita harus berbagi kepada rakyat untuk mencerdaskan, bukan membodohkan dengan menggunakan buzzer-buzzer sehingga propaganda lebih kuat dibandingkan elemen utamanya. Misalnya begini ya, saya lihat murid-murid saya di CSIS menyatakan critical elements-nya, tapi tiba-tiba ada orang CSIS juga ikut dengan propaganda-propaganda yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi sebetulnya kalau kita mengatakan critical, itu bukan opposition, tapi menambah versi yang mungkin harus didengarkan, karena kita benar-benar terkubur hidup-hidup oleh buzzers-buzzers yang mendapat uang untuk melakukan pelecehan ya terhadap rationality. Nah, ini juga penting bagi Papua, karena Papua juga mungkin kalau misalnya elements yang knowledgeable itu menjadi bagian dari um, social capital atau capital sosial dari rakyat Papua dan pemerintah, mungkin kondisinya akan jauh lebih baik. Dalam konteks global shift ya, global geopolitical shift and geoeconomic shift, yang kita belum tahu lagi apa yang akan dilakukan Donald Trump pada masa pemerintahannya. Jadi itu saja yang intinya, Anda bisa baca sendiri dari apa PowerPoint yang saya berikan. Tapi intinya saya bertanya, kenapa analytical elements pada saat pemerintahan baru ini mulai berkiprah, itu tidak ditambahkan untuk menjadi bagian terpenting dari pembuatan kebijakan yang sebenarnya menyangkut tujuan, yaitu kepentingan nasional yang harusnya di-share atau dibahas oleh seluruh bangsa yang mempunyai kepentingan akan lestarinya Indonesia atau tidak di masa yang akan datang. Itu saja, Laos. Agak jauh dari PowerPoint, tapi PowerPoint intinya itu. Karena saya kritikal dalam artian, we should have discussed this deeply before we step into something unpredictable. Siapa yang bilang adik kuasa Cina dan Rusia jauh lebih baik dari adik kuasa Amerika? Sama aja. Kita adalah orang yang harus dikorbankan, jadi kita yang harus membagikan knowledge supaya rakyat itu paham bahwa kalau pemerintahnya tidak memperhatikan mereka, mereka akan menjadi korban dari seluruh pertarungan ini. Kita melihat dominasi dari Cina di Indonesia sudah sangat tinggi, ya. Jadi apakah itu yang menjadi pilihan, dan pilihan itu apakah berbahaya atau tidak bagi rakyat, itu adalah sesuatu yang harus ditentukan oleh stakeholders. Itu aja, Klaus. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan bisa kita rujuk PowerPoint-nya. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus yang luar biasa bagi Bu Susi Sudarman. Beliau adalah dosen senior Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, juga sebagai direktur dari American Study Center di Universitas Indonesia. Saya mencatat banyak hal sekali, tetapi intinya publik semakin tercerahkan bahwa dibutuhkan elemen untuk berpikir kritis, sehingga membangun ya budaya berpikir yang betul-betul berakar dari basis riset, kajian, akademik, tetapi juga bisa dikonsumsi oleh publik sehingga menjadi bahan diskusi-diskusi yang bisa memberikan nuansa kritis terhadap negara, tetapi juga dapat mendukung sebenarnya bagaimana upaya menyelamatkan bangsa dalam dinamika yang ya lumayan kompleks dari perspektif tantangan ya. Kemudian dari tantangan dan peluang di sini Bu Susi telah membawa kita untuk memahami sebenarnya tantangan yang paling dominan atau mayoritas adalah tantangan internal dalam persoalan bangsa. Sehingga terima kasih Bu Susi membawa kita untuk memahami bagaimana kita strategi pembangunan Papua, strategi pembangunan Indonesia Timur, dan seluruh rakyat Indonesia yang hidup di tanah air kita ini. Tentu kita harus memikirkan bagaimana skema penyelesaian masalah-masalah internal yang berbasis pada masyarakat adat, yang berbasis pada masyarakat miskin, atau masyarakat yang tidak terakses dengan fasilitas-fasilitas negara, dan seterusnya. Nah, sehingga kapasiti dari masyarakat ini akan memperkuat tujuan dari diplomasi Indonesia untuk menjembatani berbagai upaya dalam mensejahterakan masyarakat kita. Tentu tujuan daripada diplomasi politik luar negeri Indonesia dalam hal ini BRIDGE adalah untuk bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat melalui skema kerjasama entah itu bilateral, multilateral, tetapi juga memberikan akses yang luas bagi para pengusaha atau private sector bisa bergerak dengan peluang-peluang baru yang diciptakan oleh pemerintah. Dalam hal ini peluang kita melihat BRIDGE sebagai bagian dari dinamika politik atau dinamika ekonomi internasional. Terima kasih Bu Susi, mohon berada di link karena ini sudah banyak yang ingin mau bertanya juga nih. Selamat sore Pak Tri, waktu Jakarta. Pak Direktur, terima kasih atas kesediaannya sudah hadir di diskusi kita yang hangat ini.
Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Pak Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup untuk memberikan pencerahan bagi kita terkait dengan Bridge, tetapi juga apa yang bisa kita kolaborasikan atau kita kontribusikan dalam kelanjutan dari kerjasama-kerjasama yang dilakukan. Terima kasih, kami berikan kesempatan. Siap, terima kasih banyak. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Pak Laus Humayom dari founder analisis Papua Strategis, Ibu Susi Sudarman. Selamat malam, salam kenal. Terima kasih banyak nih telah mengundang Kemenlu, Kementerian Luar Negeri. Saya pribadi selalu senang sebenarnya kalau diajak ngobrol-ngobrol gini. Saya dan saya yakin teman-teman saya di Kemenlu juga selalu merasa bahwa kita sebagai pemerintah, kita tidak pernah istilahnya berpura-pura punya jawabannya terhadap segala masalah. Makanya saya senang dengar kalau memang ada masukan-masukan yang pasti sangat memperkuat kita nih Kemlu. Kalau beda dulu dan sekarang, kalau dulu kayaknya pemerintah itu udah semacam propaganda aja, satu arah, tapi sekarang era demokrasi segala macam kita lebih banyak mendengarkan kepada masyarakat luas. Memang belum ideal ya, tapi artinya at least saya percaya setelah 30 tahun saya merasakan dari era Pak Harto, beberapa presiden, udah banyak perubahan lah yang jauh lebih baik, terbuka segala macam. Apalagi ada media sosial segala macam yang semakin mengharuskan pemerintah yang accountable dan sebagainya. Kembali kepada topik hari ini, tantangan dan peluang BRICS bagi Indonesia. Jadi kalau saya sedikit artinya introduction-nya bahwa memang peran Kementerian Luar Negeri itu saya selalu ibaratkan sebagai ini, Bapak Ibu buruh bangunan, construction worker. Kenapa? Tugas kita utamanya adalah membangun jembatan kerjasama yang untuk dilalui oleh masyarakat, pemerintah, intellectuals, private sector dan sebagainya. Dan peran pemerintah sangat penting untuk mensejahterakan, untuk menjaga stabilitas, untuk berkontribusi kepada dunia, kawasan dan sebagainya. Ya. Saya selalu bilang bahwa peran Indonesia itu penting banget lah. Kalau boleh sedikit flashback bahwa ASEAN kita kan founding members-nya ya. Sebelum ASEAN itu kawasan ini carut marut, konflik terbuka, kemiskinan, tapi setelah ASEAN, Indonesia sebagai salah satu founding member, ASEAN menjadi kawasan yang relatively stable, menjadi pusat pertumbuhan global dan sebagainya. Itu salah satu bentuk politik bebas aktif Indonesia. Dan kita ingat itu bahkan 1955 Indonesia memainkan peranan penting in terms of promoting alliance non-blok melalui Konvensi Asia Afrika. Jadi dan dunia sekarang beda dengan 20-30 tahun yang lalu. Kalau dulu kalau kita istilahkan if the US sneezes, the rest of the world catches cold. Jadi kalau Amerika bersin itu seluruh dunia pilek. Tapi kan sekarang kita hidup dunia sudah multipolar macam the rise of China, bla bla bla, Eropa sudah Eropa dan Uni Soviet pecah segala macam. Dan jadi sekarang dunia we're not in a good shape. Artinya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Banyak tantangan global saat ini. Tantangannya global sekarang geopolitically speaking lagi sangat tegang. Geoekonomi masih banyak ketimpangan sosial, ekonomi, masih ada uncertainties karena diakibatkan konflik-konflik itu juga di-compound dengan perubahan iklim. Jadi masalah global ini luar biasa yang tidak bisa diselesaikan oleh satu negara, kedua negara, tapi harus diselesaikan secara global. Karena ini masalahnya global. Sedikit tadi sebenarnya Pak Rumayum sudah menjelaskan apa tadi ada latar belakangnya BRICS segala macam. Jadi saya mungkin sedikit saja menjelaskan bahwa memang bergabungnya Indonesia ke BRICS ini adalah merupakan sebuah kalau saya boleh bilang keputusan politik at the highest level. Indonesia itu telah diundang sebenarnya ke KTT BRICS tahun 2023. Itu saya sendiri di situ hadir kebetulan. Dan Pak Jokowi juga penyelenggaraannya di Johannesburg, Afrika Selatan. Terus terang saya saat itu merinding. Ini pengalaman pribadi karena saya sendiri mendengarkan betapa nama Indonesia, khususnya Bandung Spirit itu digaungkan berkali-kali oleh negara-negara Afrika. Saya jadi ingat flashback aja, artinya founding fathers kita itu punya peranan yang luar biasa di saat itu, 80 tahun yang lalu ya. Jadi ini menurut saya Indonesia, saya amati, dalam bahasa Inggrisnya, we have never shied away
from any of our regional or global responsibilities. Jadi tanggung jawab regional, tadi saya bilang ASEAN sekarang global, kita tidak pernah lari dari tanggung jawab itu. Justru kita melihat ini secara kesempatan untuk Indonesia mengabdi untuk berkontribusi gitu ya. Jadi betul tadi telah disampaikan Indonesia sekarang adalah anggota ke-10 dari full member. Ya, awalnya kan yang BRICS itu tadinya Brazil, Rusia, India, China, South Africa. Terus tahun 2023 itu diumumkan ada tambahan baru, anggota baru, sehingga per 1 Januari 2024 new membernya yang full member adalah Mesir, UAE, Ethiopia, dan Iran. Jadi 9. Terus tahun ini Indonesia diumumkan sebagai full member. Jadi sebenarnya selain ada full member, ada juga namanya partner country, negara mitra. Jadi memang ada tahapan-tahapannya itu. Jadi ada yang interested country. Jadi sebenarnya kalau saya waktu itu lihat hadir di KTT 2023 itu banyak banget negara yang pengen gabung. Cuman kan mereka harus memenuhi beberapa kriteria-kriteria. Dan saya pikir juga semua Indonesia ini sebenarnya hampir nggak ada musuhnya, kalau saya boleh bilang. Dan saya kebetulan sudah posting 4 kali di berbagai benua lah ya. Dan saya melihat, saya terakhir di Jepang, saya melihat bagaimana Jepang itu melihat orang Indonesia itu dengan sukacita karena melihat Indonesia kayaknya dianggap semacam peluang lah ya. Ya artinya positive note lah. Artinya mereka melihat orang Indonesia ini punya tanggung jawab segala macam, kepercayaan. Tahun 2022 Indonesia itu sukses menyelenggarakan G20. Bukan hanya sukses penyelenggaraan organisasi, enggak, tapi secara substansi itu diakui leadership Indonesia. Saya pun merasakan sampai sekarang waktu leadership India 2023, 2024, Brazil, bagaimana leadership Indonesia itu bisa mendekatkan negara-negara itu blok sana, blok sini menjadi menghasilkan suatu deklarasi yang menurut saya sangat worthy. Dan itu diakui. Sampai sekarang itu, ini I'm not kidding, tapi ya banyak negara barat yang bilang we miss Indonesia's leadership. Nah, ya barat, tapi yang negara Asia. Karena kita selalu dipandang transparan, inklusif, merangkul, dan begitu. Kita siapa Indonesia untuk G20 sebelum tahun lalu itu selalu bilang Indonesia we're a good listener, pendengar yang baik. Jadi itu modal dasar kita. Kayaknya udah within our DNA Indonesia itu untuk mengambil role peranan itu. Jadi kembali lagi ke BRICS. Jadi memang ada guiding principles-nya untuk kerjasama BRICS ya. Dimanapun ya selalu kadang-kadang organisasi internasional is as good as its people gitu. Saya sendiri pernah bekerja di ASEAN China Center, sebagai salah satu direktur di situ untuk mempromosikan 11 negara. Dan untuk BRICS ini memang ada beberapa, misalnya mutual respect and understanding itu one of the guiding principles, ada sovereign equality, ada solidarity, ada openness, ada inclusiveness, consensus. Jadi hampir ini negara-negara global south ini memiliki hampir kesamaan pandang jadi terkait beberapa hal vis-a-vis global gitu. Kalau di G20 itu kita lihat masih ada kelompok-kelompok gitu. Yang kelompok G7-nya negara-negara maju, barat itu ada juga negara-negara yang misalnya emerging market economies yang itu negosiasinya bisa 1-2 katanya bisa panjang lebar gitu. Kami berkeyakinan bahwa di BRICS ini karena banyak kesamaan pandang, nasibnya juga kan hampir sama kalau global south itu negara berkembang itu kan selalu menuntut dunianya lebih adil, lebih fair. Ya, sistem global saat ini kan memang ya lebih menguntungkan barat. Dengan sistem multilateral development banks-nya mereka, sistem multilateral yang oleh karena itu kita selalu mendorong untuk reformasi di PBB atau badan-badan dunia multilateral development banks-nya itu untuk lebih representatif mewakili kepentingan seluruh dunia, jadi bukan hanya kelompok-kelompok tertentu gitu. Jadi kami yakini bahwa di BRICS ini kita akan mendapatkan ada value-nya, ada nilai tambahnya. Kita memang selama ini memiliki kemitraan kerjasama yang erat dengan semua negara. Makanya saya bilang kita nggak ada musuh dengan semua negara ini. Tadi saya barusan ketemu dengan Dubes Brazil. Mereka senang banget dengan kayak itu juga ketemu dengan RRT, dengan South Africa. We have excellent possible relationship with all the nations. Bukan hanya di BRICS, kita pun diundang untuk hadir di G7. Bulan November lalu, Menteri Luar Negeri hadir pada Foreign Ministers Meeting G7. Tahun 2023, saya juga mendampingi Pak Jokowi, yang nggak ada di belakang beliau, tapi artinya ikut ke Jepang menghadiri KTT G7. Jadi saya tidak mau terlalu masuk ke administratif, artinya memang kita sudah sekarang per 1 Januari menjadi anggota penuh BRICS ini. Jadi hak tanggung jawabnya hampir sama kayak dengan original member. Jadi kita punya ada suaranya sama. Dan di BRICS itu juga ada berbagai
kerjasama people to people, kerjasama ekonomi dengan keuangan, ada kerjasama political security, dan ada work streams-nya, ada working groups-nya yang jumlahnya bisa 200. Jadi nanti dalam setahun ini, tergantung leadernya siapa, ya sidangnya banyak ke sana atau bisa juga lewat virtual gitu. Jadi tahun ini kan di Brazil juga punya prioritas-prioritasnya, penguatan Global South yang lebih sustainable kerjasama, dan hampir semua negara itu melihat tadi bukan hanya BRICS, tapi saya bilang Jepang aja melihat orang Indonesia itu dengan penuh gairah, boleh bilang. Jadi I don't like to say the word sexy lady, tapi artinya kita dilirik oleh banyak negara karena berbagai faktor kunci. Salah satunya adalah kekuatan terbesar di Asia Tenggara in terms of economic power ya. PDB kita kan, makanya kita satu-satunya di kawasan yang G20. Kita PDB-nya 1,4 triliun. Purchasing power parity kita juga besar. Memang secara optik juga, bukan hanya secara optik, tapi secara real juga, baru gabungnya Indonesia kan nanti kumulasi atau kolektif PDB global ya BRICS itu meningkat. Karena kan lumayan besar PDB kita, GDP kita. Jadi semakin BRICS itu yang mendorong kepentingan selatan-selatan maupun selatan dengan barat itu jadi lebih seimbang lah. Kita juga memiliki sumber mineral, material strategis yang kita butuh untuk kerjasamakan. Karena kalau bikin sesuatu itu, let's say baterai EV lah gitu, itu kan nggak cukup misalnya nikel aja, tapi banyak kan namanya mineral-mineral yang lain, jadi nggak bisa tergantung kita aja ya, tapi harus ada kerjasamanya. Dan Bapak Ibu sekalian mungkin tahu kelebihan RRT, kelebihan Rusia, India, Brazil. Saya pernah kebetulan di Brazil 3,5 tahun, Pak. Lumayan. Brazil itu punya industri pesawat terbang tuh, Embraer, yang diekspor segala macam. Agriculture mereka juga sangat kuat. Dulu waktu itu aja PDB-nya 40% itu dari sektor pertanian tuh. Jadi mereka sangat self-sufficient. Bahkan mereka biofuel-nya itu mobil-mobil itu udah banyak kan run by biofuel dari mana? Sugar cane itu di-convert jadi biofuel gitu untuk untuk bensinnya mobil sana, gasolin di sana. Jadi sekarang Cina adalah pertumbuhan dunia sekarang. Dan banyak lagi negara yang memiliki kelebihan. Indonesia juga punya kelebihan ya kan. Dan Indonesia juga lokasi strategis jalur perdagangan gitu. Memang kalau lihat total perdagangan kita masih kalah jauh dengan Cina misalnya. Tapi kan kita dengan Cina sekarang menikmati surplus. Dan saya waktu di Cina 10 tahun yang lalu, dan saya lihat catatannya perdagangannya yang di luar gas dan bumi itu, gas bumi itu terus meningkat. Yang di luar mineral maupun yang bumi ya. Dan kita juga dianggap memiliki pemimpinan ASEAN dan global. Tadi saya contohkan yang G20. Tahun lalu kan tahun 2023 juga kita kan leader di ASEAN. Makanya tadi saya cerita bahwa kita founding member sampai sekarang itu Bapak Ibu kalau saya sendiri sering waktu itu ke Kamboja, mereka itu sampai sekarang masih apresiasi tuh ya. Kita tuh Indonesia kan berapa kali host Jakarta Informal Meeting tuh. Sehingga ada perdamaian di Kamboja yang ada perang saudara ini. Jadi kawasan ini sebenarnya carut marut kalau tanpa ASEAN. Ada konflik perbatasan, konflik ideologis dan sebagainya. Dan yang pastinya selain itu kita kan selama ini juga politically speaking kita tuh bebas aktif di gerakan non. Jadi itu sebenarnya kita bisa diterima di sana, bisa Barat bisa terima kita dan senang hati. Makanya Sekjen OECD bolak-balik ke Indonesia, ayo Indonesia gabung gitu kan. Jadi kita sama semangatnya. Sekarang kita dituntut untuk reform dalam negeri supaya lebih baik lagi, supaya lebih transparan, lebih accountable, standar kita juga supaya naik. Karena kalau kita mau menuju 2045 kita bikin business as usual nih Pak. Harus ada gebrakan-gebrakan, harus ada perubahan. Masih banyak korupsi sana sini, masih banyak red tape segala macam. Ini saya berapa menit ya Pak? Sorry, saya kebanyakan ngomong nanti supaya ada berapa menit lagi Pak? Ya, 2 menit lagi boleh, biar kita langsung diskusi dan banyak yang mau bertanya sepertinya. Siap. Silakan. Kita juga punya bonus demografi, karena ini memang saatnya nih sekarang kita harus menikmati dan harus kita manfaatkan. Jadi in essence saya mau bilang bahwa tantangan sekaligus peluang kita adalah tadi saya sampaikan banyak ilustrasikan banyak
capaian di tingkat global kita tuh nomor 4 nomor 5 sekarang in terms of sending peacekeeping force. Kita leader di G20 berhasil, ASEAN berhasil, dan pandangan saya adalah bahwa salah satu peluang tantangan kita adalah bagaimana how we convert those political achievements into economic, political, social gains. Memang itu tantangan perlu, it's a different thing. Dan achievements antara achievements dan how we convert, bagaimana mengkonversikan itu. Kita harus gerak cepat nih, nggak boleh terlalu banyak ribut di dalam. Harus fokus apa yang kita mau. Makanya sekarang kan Presiden jelas maunya beliau misalnya sektor pangan, sektor energi. Kita nggak bisa melulu tergantung sama orang lain untuk sektor misalnya pangan. Kita kan masih net importer. Dan apalagi misalnya teknologi. Kita belum ada mobil nasional kan setelah 80 tahun merdeka. Dan kita butuh teknologi-teknologi untuk industri segala macam. Jadi in essence ini bergabungnya Indonesia di BRICS ini sebuah langkah politik strategis lah untuk memperkuat peran Indonesia justru di tingkat global karena tadi jumlah populasinya BRICS udah 40%. Kita di situ bermain bagaimana kita situasi geopolitikal yang kurang menguntungkan, bagaimana kita ikut mendinginkan suasana, kita menjadi bridge builder tadi saya sampaikan antara negara-negara berkembang maupun negara berkembang dengan negara maju. Jadi saya selalu melihat the positive side. Jadi ini adalah harus jadi tanggung jawab bersama, bukan hanya dulu ya. Mungkin sedikit ini saja ilustrasi bahwa kerjasama tadi pilarnya ada 3 tadi saya sampaikan. Ada pilar political security, economic and finance, ada culture people to people. Jadi nanti saya harapkan dengan jadi jangan lihat BRICS itu hanya 5 negara, tapi lihatnya tadi ada 10 negara full member, ada 8 lain, 9 negara yang mitra. Jadi itu bisa kita intensifkan. Ada lagi, kalau kita mau ngomong yang konkret ada New Development Bank. Itu kreasinya BRICS itu alternatif dari multilateral development banks yang ada saat ini, World Bank atau IMF, ADB yang mungkin kadang-kadang negara berkembang itu syaratnya panjang banget dapetin atau representasi berkembangnya kurang, sini ADB lumayan. Kalau kita bergabung situ nanti kita saham kita bisa lebih besar, suara kita lebih banyak. Dan ada lagi contingency reserve arrangement gitu. Jadi kalau global situasi ketidakpastian global ekonominya uncertainty itu kan ada masalah likuiditas segala macam. Dengan ini kita juga mendorong ada kerjasama supaya reserve-nya kita itu bisa relatif stable. Belum lagi dalam konteks kerjasama misalnya kesehatan, kerjasama negara-negara yang besar ini punya teknologi kesehatan. Selama ini kita COVID kemarin coba kita tergantung sama vaksinnya asing lah gitu ya, artinya gitu. Tapi kita selalu melihatnya ada positif side dan terima kasih APS dan Kementerian Luar Negeri. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus bagi Pak Tri Purnajaya selaku Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang telah berbagi. Ada beberapa hal yang saya catat di sini. Intinya bagaimana Indonesia merespon tren perubahan global ya, secara geopolitik, geoekonomi, ya, geostrategi, dan juga ini mungkin jadi bagian dari geodiplomasi ya. Tentunya mereposisi kepentingan Indonesia dalam sebuah tren perubahan global ya. Ya, maybe it's not easy, but we have to do something. Terima kasih Pak Tri telah memberikan beberapa informasi tentang langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah kita melalui Kementerian Luar Negeri. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di kolom chat ya belum terlalu banyak sih, tapi sudah ada beberapa yang chat. Silakan bisa mengajukan pertanyaan kepada Bu Susi dan Pak Tri terkait dengan apa sih sebenarnya peluang yang bisa kita manfaatkan dari bridge, tetapi juga kita perlu memikirkan tantangan yang harus kita hadapi, tentu lebih melihat pada aspek internal seperti sebagai kekuatan nasional. Silakan siapa yang mau bertanya bisa mengajukan jempol dan bisa mengajukan pertanyaan. Saya berikan kesempatan bagi rekan-rekan dari program studi hubungan internasional di Uncen dari Universitas Cendrawasih. Ada yang mau mengajukan pertanyaan, silakan. Sambil menunggu di kolom chat kita tadi ada Saudari Elvira Makuba, kalau tidak salah ya. Selamat sore, Elvira. Silakan Elvira, ada yang mau ditanyakan? Ya, rupanya ini memang topiknya berat juga ya. Ya, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang mungkin akan bertanya, mungkin saya ke Bu Susi dulu. Bu Susi, ini ada satu hal yang menarik.
ketika kita melihat dinamika politik luar negeri dan dinamika internal bangsa kita, maka bagaimana kita bisa melakukan sebuah satu model atau pendekatan baru dalam menggerakkan sebuah semacam transformasi pendekatan baru dalam melakukan akselerasi-akselerasi. Karena tantangan terbesar bangsa Indonesia ini kita sudah tetapkan Indonesia harus menjadi negara maju di tahun 2045. Nah, kita di Papua ini juga sudah berkomitmen 2041 kita juga harus harus sudah bisa terbebas dari indikator-indikator pembangunan yang selama ini menjadi permasalahan internal lah gitu. Nah, kira-kira bagaimana melihat skema kolaborasi antara politik luar negeri kita dengan skema membangun knowledge atau edukasi sebagai satu pendekatan penting dalam melihat bahwa ini adalah peluang yang bisa kita manfaatkan dari potensi-potensi yang ada di dalam negeri, seperti kita memiliki private sector, para pengusaha, para pelaku usaha yang membutuhkan akses luar negeri untuk bisa melakukan bisnis, perdagangan, dan seterusnya. Ya, silakan Bu Susi. Oke, Laus. Kurang lebih gini. It's like chicken and egg. Mana yang duluan nih? Egg Yes. atau chickennya? Ya, ya. Jadi harus ada perubahan mindset. Mindset dari Hmm. elit yang selalu melihat Indonesia adalah negara kuat dan harus semua patuh kepada Indonesia karena Indonesia adalah faktor yang sangat unik dan Hmm. sangat harus diterima pandangannya. Padahal kebablasan dalam jingoistic nationalism ini akhirnya memadamkan kemampuan elit untuk harus selalu mendengarkan rakyatnya. Hanya dengan kekuatan rakyat itu, Indonesia bisa dibangun menjadi lebih baik karena kita tahu persis apa yang dialami orang-orang yang kita tidak bisa jangkau secara dekat. Kata istilah Profesor James Scott adalah seeing like the state. Seeing like the state, state tidak bisa melihat apa yang terjadi. Karena yang terjadi itu di bawah dan biasanya terus akhirnya bisa meluap sebagai moral economy. Kalau James Scott bicara tentang moral economy dibandingkan Popkin yang bicara tentang rational peasant. Hmm. Nah, moral economy itu menunjukkan bahwa rakyat itu kalau sudah terlalu tertindas, dia akan meluap emosinya. Nah, kita harus menjaga bahwa setiap kali hal ini tidak terjadi. Kalau dilihat dari elit yang berkuasa 10 tahun ini, adalah ambisi bahwa Indonesia harus jadi negara kuat dan negara yang paling dominan, yang paling pandai, yang paling melakukan segala hal yang baik, karena presidennya kurang pengetahuan. Orang berpengetahuan itu biasanya lebih humble. Kita punya presiden yang rupanya humble, tapi snobbish. Dan membungkam semua demi status quo kekuasaan dia dan korupsinya yang tidak terbatas. Jadi kalau saya mau secara rasional mengekspresikan ini, pertama dirubah dulu nih. Indonesia nggak usah selalu menganggap dirinya paling unggul, paling baik, paling itu. Kalau dia melakukan sesuatu yang injustice, itu yang dulu diselesaikan supaya kita bersama-sama membangun negeri ini. Karena seperti saya bilang, 80% perekonomian Indonesia dikuasai Cindo. Dan mereka itu mafia. Menindas, mengambil tanah, mengambil segala macam. Sekarang ada penggantinya, misalnya Haji Isam. Haji Isam juga akan melakukan hal yang sama, karena mentalitasnya masih sama. Jadi harus ada revisi. Dan revisi itu tidak mudah kalau diminta dari elit, seperti di Amerika aja. Kalau mau rubah orang kaya Amerika, apa mudah? Kan nggak mudah. Jadi Hmm. itu tantangan utama. Kalau kita mau ke depan harus merevisi, berani merevisi status quo yang menjadi kendala bagi Indonesia untuk lestari. Karena kita bisa disintegrate. Rakyat rakyat kita nggak dilihat oleh pemerintah dan pulau-pulau kita dijual. Teritori direbut-rebut. Dan harus ingat ya, orang Jawa yang paling banyak terbunuh, Laos. Bukan orang-orang suku-suku minoritas lainnya. Kita dibunuh waktu 65, kita dibunuh kalau peralihan kekuasaan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sebetulnya ada sesuatu yang tidak baik gitu loh. Dan kita harus menyadari ketidakbaikan itu untuk bisa ditulis sebagai novel, sebagai lagu, sebagai sesuatu yang bisa masuk ke dalam sanubari soul Indonesia ini diperhatikan agar elit merespons. Elit ini begini karena kurang pengetahuan presidennya. Terus terang aja saya bilang 10 tahun ini seperti kita dipimpin oleh orang yang maunya hanya korupsi dan kekuasaan dia. Dan saya makin lihat, makin lama, makin sebal sekali gitu loh. Dalam artian, my God, this person, UI sudah dirobek-robek. UI oleh Jokowi. Jadi Jokowi itu bukan orang baik gitu loh. Jadi kalau kita belum bisa menyadarkan diri bahwa orang ini harus bertanggung jawab, tentunya revisi akan mindset Indonesia itu nggak akan terjadi. Karena harus kita mulai dengan kejujuran bahwa kita memperbaiki bangsa ini demi masa depan. Tidak ada lagi rakyat yang direbut tanahnya oleh Cina-Cina. Cina mafia nih, triad. Kalau di Amerika udah dimasukin penjara tuh.
Malah mereka senang kalau orang Indonesia tambah bodoh karena mereka makin memanipulasi. Mereka berkomplot dengan Cina Daratan. Saya terus terang ini, maaf saya lakukan ini di HPS, tapi saya udah kesel banget ngelihatnya karena UI sendiri sudah dibungkam habis-habisan. Dosen kalau bicara dipecat loh. Hmm. Zamannya Ari Kunchoro. Karena Ari Kunchoro orangnya Sri Mulyani. Jadi kita bertanya, apa Sri Mulyani masih UI apa bukan? Hmm. Ya, sekarang dia Wah, menarik ya. melakukan perpajakan-perpajakan yang sebetulnya kami yang harus bayar, tapi uangnya untuk korupsi. Aduh, gimana ya? Ini Hmm. mindset harus dirubah, revolusi pendidikan. Pendidikan dari SD sampai SMA itu yang foundational. Jangan mengambil guru-guru yang tidak punya kesetiaan kepada bangsa. Sehingga saya nih dari kecil sekolah di Amerika, oke. Jadi saya dari kecil itu bersumpah kepada bendera Amerika, oke. Negara yang sekuat itu masih bersumpah pada bendera. Kita sudah tidak mau melakukan upacara bendera sebagian rakyat. Ada yang terlalu Islamik sehingga menolak bendera. Ada yang nggak punya meja, nggak punya sepatu. Di ini di Cibodas nih deket banget ya sama Jakarta. Nggak ada sepatu, nggak ada meja. Terus orang orang UI datang untuk memberikan bantuan sosial, tidak diterima oleh mereka. Karena mereka sudah tidak merasa Indonesia adalah negerinya. Kita harus cepat-cepat melaksanakan perubahan ini. Karena penindasan oleh kalangan utara itu sudah terlalu mencekam ya. Hmm. Di Jakarta juga ada sebutan dalam video, kebanyakan sertifikat itu dikuasai mereka. Belum yang di daerah yang diusir-usir untuk IKN dan usir-usir untuk pertambangan dan disalahgunakan oleh mereka. Mau kemana gitu? Bukan hanya orang Papua yang menderita, semua menderita. Saya selalu ingat kalau saya bicara sama Yakoba. Yakoba, saya sedih kalau kamu meninggalkan saya karena kita sama-sama menderita. Demikian juga dengan murid-murid saya di Aceh misalnya. Karena saya merasa ini something is not quite clean. We need to be clean. We need to be democratic. We need to hear people's anguish, anxiousness. Oke, okay? Bukan hanya anggota-anggota dari anggota organisasi ini, organisasi itu. Orang lain bisa melihat, hey guys, look, Anda elitis, rakyat Anda nggak mendukung. Oke, okay? Dihargai nggak? Kalau Anda punya pemerintahan yang dieluk-elukan, dibuat image yang bagus, tapi sebenarnya dia tidak diakui karena intel-intelnya udah melaporkan bahwa Indonesia itu tidak sehat. Jadi itu yang dimulai. Kalau kita mulai menyadari bahwa kita melakukan sesuatu yang baik demi bangsa, pasti akan jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Itu tapi mulainya dari mana itu saya bilang, is it chicken Ya, duluan apa egg duluan nih? ya, Karena ya, saya kan seorang diri dari 270 juta kan saya seorang diri. ya. Dan media nakalnya semua mencari saya gitu. Hmm. Jadi saya menjadi semacam bisul gitu loh untuk didengarkan setiap hari apa di radio, apa di RRI, apa di Ya, TV, apa di... itulah Laos ya. ya. It's very hard. It's very hard. Hmm. But you need to be trying to do your best. I mean, Hmm. susah banget. Apalagi kalau kita ingat masa depan kita mungkin tenggelam semua pulau-pulau yang kecil-kecil itu kan. Tempat yang aman mungkin kita pindah ke Papua atau pindah ke Kalimantan. Hmm. Karena yang lain rawan. Rawan untuk tenggelam ke dalam lautan. Jadi Ya, kita kalau punya kesadaran spiritual aja, mungkin bisa berubah. Tapi kesadaran spiritual itu kurang dilancarkan oleh tokoh-tokoh agama. Karena tokoh-tokoh agama sibuk sekarang menjadi pemegang pertambangan. Nah, aduh, gimana Hmm. nih? Logikanya di mana? Di mana dosen dihilangkan tukinnya, tunjangan kinerja dihapus, gajinya Hmm. seperti buruh, lalu pada mati kawan-kawan saya. Lalu kami harus menerima bahwa pemerintah Indonesia sehat. Ya nggak bisa lah, masih secara logika tidak bisa diterima dengan baik ya. Jadi kasihan Kemenlu sebetulnya menciptakan image yang baik bagi Indonesia untuk diterima seluruh negara. Tapi kalau negaranya punya intel, yang percuma aja dilakukan image-image itu kalau intelnya melaporkan hal yang sebaliknya, itu ya. Itu Hmm. jadi rakyat harus mungkin seperti Zionis nih ya, Laos. Zionis itu Ya, suatu gerakan sosial. Nah kalau gerakan sosial dari rakyat semua bersuara yang sama, pemerintah bisa kalah. Dia akan ya, merubah dengan sendirinya. Karena revisi hanya bisa terjadi seperti revisi MK yang didemo oleh mahasiswa, berubah total karena nggak mau Kaisang menjadi gubernur, berhasil mereka. Tapi itu nggak bisa diprediksi. Saya sendiri nggak bisa diprediksi apa mahasiswa saya mau bergerak apa tidak gitu ya. Tapi hmm. secara logika saya kira tanpa harus saya jelaskan juga mereka paham. Karena semua menderita ya. Menderita kekurangan uang Laos. Itu Ya. nyatanya. Itu aja. Kecuali Bill Imam Brasar kali. Bill Imam Brasar banyak uang kali ya. Oke, menarik nih, Bu Susi, karena kita udah mulai menemukan formasi sebenarnya ya, formula untuk publik mendukung arah kebijakan luar negeri dan juga pengembangan
potensi daerah dalam skema global ini tentu harus menjadi kesadaran bersama di masyarakat kita. Betul, betul. Sebelum saya ke Pak Tri, mungkin saya berikan kesempatan kepada di sini ada beberapa pejabat ya di Papua yang mengikuti diskusi kita ini dan juga ada beberapa akademisi senior. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Alpius Toam ini dari Kabupaten Jayapura. Selamat malam Pak Alpius. Iya, halo, selamat Ya, malam. ya, terima kasih Pak Alpius sebagai Iya, perat senior ini di Papua ini dan juga melihat BRICS yang kelihatannya isu luar negeri, gitu, tapi kita juga akhirnya mengukur situasi kondisi dalam negeri dalam menjawab tantangan suksesi diplomasi kita di luar negeri. Menurut Pak Alpius, silakan. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan? iya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Laos dan terima kasih Bu Susi. Pak Tri, saya senang sekali dan saya mengikuti pembahasan yang tadi disampaikan oleh narasumber. Secara khusus saya merespon apa yang tadi terakhir dijelaskan oleh Bu Susi tentang kondisi kita di hari ini. Eh, ini apa namanya sebuah eh, semangat sosial baru yang dimunculkan. Ini saya pikir semua harus kita respon dalam frame berpikir bersama untuk bagaimana kita bersama-sama bergerak untuk menjaga. Karena apa yang tadi disampaikan saya lihat sendiri juga. Hari ini di Jayapura, toko-toko semua menjual barang dari Cina. Ini apa namanya toko yang jual barang mainan, barang apa semua. Jadi saya sedang berpikir bahwa nanti perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menjual apa barang-barang plastik apa ini semua nanti akan ke depan dia akan mati karena Cina lebih dominan barang-barang semua sudah toko-toko apa semua mereka kuasai. Itu saya lihat dari sisi apa yang tadi dijelaskan bahwa secara perlahan kita sedang dibunuh Betul, secara perlahan. betul. Nah, karena itu ini juga menjadi apa diskusi kita bersama untuk turut bagaimana kita berperan aktif untuk menyuarakan supaya masyarakat juga memahami persoalan ini sehingga tidak duduk diam, tapi kita bergerak bersama-sama dalam satu kerangka frame berpikir yang sama. Saya sementara begitu dulu, Pak Laos. Terima kasih. Kembalikan waktu. Ya, terima kasih Pak Alpius Toam mencoba untuk menjahit ya. Jadi dengan fenomena bridge ini tentu ada peluang ya dan peluang bisnis terutama dari indikator kita di Papua misalnya banyak sekali perusahaan-perusahaan atau toko-toko ya termasuk toko plastik atau yang banyak menjual industri dari olahan yang umumnya sangat diminati akses terutama dari kelompok kelas masyarakat menengah ke bawah. Ini menjadi satu fenomena yang menarik sementara ekonomi atau industri lokal sendiri tidak terlalu berkembang dan itu juga menjadi perbandingan yang selalu didiskusikan oleh forum-forum publik kita di Papua dan juga mungkin di Indonesia secara keseluruhan. Mungkin saya kembalikan ke Pak Direktur, Pak Tri, bagaimana kerja-kerja kolaborasi kita dari Kementerian Luar Negeri dan juga mungkin tentunya mendorong kementerian lain atau mungkin pemerintah daerah seperti apa dalam memanfaatkan bridge misalnya sebagai peluang yang sebenarnya bisa kita lakukan dan membangun kompetitif secara sehat dan pemerintah mendukung dengan regulasi-regulasi tentunya yang mempermudah seperti akses ke perbankan, kemudian bagaimana mendorong transfer knowledge misalnya kalau ada perusahaan-perusahaan lain, perusahaan Cina misalnya yang masuk, bagaimana kita bisa kolaborasi. Silakan Pak Direktur. Selamat sore, Pak Laus. Mohon Ya. maaf, Oh ya, Pak Radit ya. ya, mohon maaf Pak Direktur. Kebetulan baru saja dipanggil oleh Pak Dirjen kami, sehingga Oke, oke, dengan ya, hormat ya. kami izin untuk mewakili beliau pada Ya. kesempatan sore hari ini. Silakan Pak Radit. Jadi terima kasih sekali Pak atas pertanyaannya, ini sangat menarik. Jadi memang kolaborasi yang harus dibangun untuk keanggotaan kita di BRICS ini sifatnya lintas sektoral, melibatkan berbagai kementerian dan lembaga serta juga pemerintah daerah dan bukan saja di tangan Kementerian Luar Negeri. Jadi sebagaimana tadi Bapak Direktur sudah sampaikan, pada saat ini Kementerian Luar Negeri tengah mencoba membangun infrastruktur keanggotaan kita di BRICS karena kami juga baru mulai bergabung pada tanggal 1 yang lalu dan kami sedang berkoordinasi dengan Brazil selaku Ketua BRICS pada tahun 2025
ini mengenai langkah-langkah apa saja yang kita perlukan, mencatat berbagai macam pertemuan yang harus kita hadiri, dan baru-baru ini hari Rabu yang lalu kami baru mengumpulkan kementerian lembaga terkait yang nantinya akan menjadi penjuru ataupun para koordinator di masing-masing bidang di mana terdapat forum ataupun mekanisme BRICS yang nanti akan mewakili Indonesia di berbagai pertemuan tersebut. Nah, dalam hal ini kami telah mengumpulkan sekitar 37 kementerian lembaga dan juga menginfokan kepada para kementerian tersebut berbagai proses yang telah kita lalui untuk menjadi anggota, namun juga menginfokan kepada mereka apa saja yang diperlukan untuk turut aktif di dalam keanggotaan Indonesia di BRICS nanti. Nah, Pak Laus ya dan Bapak Ibu yang terhormat, mungkin satu hal yang perlu kita tegaskan juga bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga ada satu pilar di BRICS yang mereka sebut sebagai people to people. Nah, people pilar di mana terdapat beberapa forum yang melibatkan bukan hanya pemerintah, namun juga stakeholders terkait. Dalam hal ini ada youth, ada juga women, ada juga pengusaha, dan lain sebagainya. Dan untuk itu kami juga sedang dalam proses untuk melibatkan berbagai proses ini. Tentunya karena kita anggota baru, dan sebelum kita menjadi anggota, berbagai mekanisme dan proses ini tidak berada di sesuatu yang tidak terbuka untuk umum, sehingga kita meskipun telah berulang kali mencoba berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Rusia dan Brazil, hanya beberapa yang dibukakan kepada kita. Nah, sekarang kita baru menjadi anggota penuh, dan sekarang semua informasi tersebut telah terbuka luas kepada kita, dan sekarang kita sedang dalam proses, sekali lagi yang sebagaimana tadi saya sampaikan, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan semua elemen yang akan terlibat dalam hal ini, termasuk pemerintah daerah, untuk menyukseskan keanggotaan kita di BRICS. Dan tentunya pada saatnya nanti yang kita perlukan setelah kolaborasi dan koordinasi ini terjalin adalah memastikan bahwa keanggotaan di BRICS juga membawa dampak dan manfaat kepada masyarakat Indonesia, baik yang berada di pusat maupun yang di daerah. Dan ini yang kita harapkan, dan tentunya ini yang sudah disampaikan dan ditegaskan oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri Luar Negeri, bahwa keanggotaan kita di organisasi internasional manapun termasuk BRICS harus membawa manfaat yang nyata pada masyarakat Indonesia. Baik dari keanggotaan kita secara langsung melalui berbagai macam forum dan mekanisme yang telah dibentuk BRICS. Tadi Bapak Direktur sudah menyebutkan beberapa, masuk yang terakhir misalnya New Development Bank, namun juga kedekatan dengan negara-negara, masing-masing anggota negara tersebut secara bilateral. Dan ini yang kita harapkan dapat juga kita raih. Tentunya ada beberapa dinamika yang perlu kita cermati. Bu Susi tadi sudah menyampaikan beberapa di antaranya, dan ini sesuatu yang kita juga perlu terus waspadai, dan kita perlu pastikan bahwa keanggotaan kita lebih membawa manfaat di pada mudaratnya. Mungkin dari kami itu dulu, Pak Laus. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Radit. Aduh, luar biasa nih sudah memberikan informasi terkait dengan proses ya membangun infrastruktur keanggotaan Indonesia ya secara penuh di BRICS. Tetapi juga bagaimana sudah ada bocoran ini sedikit bahwa sebenarnya apa nih yang bisa dikerjakan oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah ada informasi bagaimana pilar people to people atau connecting people, atau bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan bridge kan. Ini sesuatu yang harus didiskusikan lagi nih dengan dinamika internal yang tentunya tadi sudah kita bahas. Namun ya bagaimanapun ini perubahan global atau tren perubahan global yang harus kita respon juga secara baik. Terima kasih Pak Radit ya memberikan kita pencerahan melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi Pak Tri. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang bertanya atau rupanya sudah cukup jelas ya penyampaian materi dari dua narasumber kita pada saat sore hari ini atau menjelang malam ya. Saya masih memberikan kesempatan. Di sini tadi rupanya ada yang bertanya ya. Rupanya ini ada yang bertanya kepada Bu Susi nih. Ya, gimana moral ekonomi di Papua terkait dengan tambang, hutan, minyak, dan lain-lain. Bu Susi, ini gimana caranya nih membangun kesadaran dan juga moral ekonomi ya tentunya dengan pendekatan yang mungkin menurut Bu Susi penting bagi Papua dan dimulai oleh orang Papua itu sendiri. Silakan Bu Susi. Oke, selalu kultur itu melekat ya. Jadi kalau nasihat Renat Kasali, kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan Prof. Renat di tempatnya di Bekasi sana. Dia bilang, kalian kalau mengkritik, jangan nyinyir. Kalau mengkritik harus santun, sehingga didengar. Saya sendiri kurang santun ya, tapi diharuskan di dalam Republik Indonesia ini. Kalau Anda nyinyir, Anda nggak didengarkan. Jadi itu aja pesan dari Prof. Renal. Dia kan ahli konsumer. Dia ahli konsumen dia. Jadi kalau dia melihat behavior dari konsumen yang nyinyir, tentunya itu refleksi kita semua yang nggak sabaran ngelihat, aduh,
Kapan bisa lepas dari kungkungan ya? Selalu kan orang kaya itu nggak mungkin menyerahkan kekayaannya, kecuali kalau diancam. Di Amerika begitu, di Indonesia juga sama. Jadi itu yang pertama harus kita sadari. Kalau kita mau be on the good side of the status quo of power that be, ya kita harus sesantun mungkin untuk menyatakan itu. Ya, jadi mungkin kalian membentuk gerakan sosial Papua yang santun tanpa menyakiti orang-orang yang akan mendegradasi ekologi Anda. Oke. Contohnya Pak Tri kan pernah tinggal di Brazil. Gimana tuh Amazon dikendalikan oleh Bolsonaro ya? Kan hampir rusak gitu. Jadi kita nggak punya pilihan karena kita adalah orang lemah ya. Sama aja. Bukan hanya orang Papua, seluruh orang Indonesia lemah dalam hubungan dengan elitnya. Nah, elitnya ini harus dibuat sadar. Kalau kita nggak punya kekuatan, nggak diperhitungkan. Kekuatan itu bisa kumpul media, organisasi sosial, gereja, masjid, atau siapa aja yang bisa menyatakan secara santun, membuat press release, membuat uh, kemungkinan untuk berdialog dengan Presiden Prabowo mungkin ya. Hanya itu caranya. Kalau enggak ya harus revolusi seluruh Indonesia. Tapi itu kan saya nggak bisa prediksi siapa yang akan melakukan itu. Karena dalam suasana komersial dan consumerism yang menanjak ini, hampir orang nggak peduli lagi dengan soal keadilan, dengan soal perusakan, dengan soal apapun juga. Itu terjadi di Amerika. Berapa banyak orang yang homeless di Amerika? Siapa yang berpikir? Padahal mereka kaya-kaya. Elon Musk kekayaannya udah luar biasa. Tapi apakah dia berpikir? Malah dia membuat media sosialnya sebagai alat untuk agitasi, untuk kepentingan orang-orang kanan. Ini yang sedang dialami dunia. Jadi dunia itu tiba-tiba dipengaruhi oleh satu tren ke arah kekananan yang sebetulnya kalau menurut Prof. Renaud adalah kalau kita terlalu nyinyir yang akan didengarkan karena mereka berkuasa dan mereka mempunyai senjata ya. Kita juga bisa terbunuh katanya. Sama aja bukan hanya orang Papua yang akan jadi korban, kita semua jadi korban ya. Jadi mungkin menyusun strategi dengan menunjukkan bahwa kalian lack of self interest, tidak punya kepentingan-kepentingan pribadi untuk korupsi dan segala macam, dan menguatkan jejaring ya. Sekarang kekuatan tuh harus berjejaring. Ada media, ada buruh, ada gereja, ada orang biasa. Nah, itu mulai menyuarakan, tapi nggak boleh pakai anti-anti gitu loh. Lempar-lempar botol, lempar-lempar amunisi atau apa. Tapi yang santun untuk menyatakan, don't destroy our ecology. Ecological system itu kan berpengaruh terhadap semua. Tapi dalam kondisi kondisi kebangkrutan sebetulnya ya, tidak mau diadmit aja bangkrut. Orang Kalimantan juga terusir, orang Jawa juga terusir, jadi nggak ada lagi yang tidak terusir dari kepentingan-kepentingan kehidupannya. Nah, itu yang harus dibidik dan melakukan jejaring yang sama untuk semua. Saya ingat waktu saya demo-demo soal undang-undang pornografi dulu, selalu menggunakan Gus Dur ya. Kita kita demo sama orang Papua, orang Kalimantan segala macam karena dipaksa orang-orang Kristen itu memakai hijab. Jadi kita demo sampai ke Kalimantan, Surabaya, segala macam. Waktu itu Gus Dur masih ada. Jadi setiap kali kita panggil Gus Dur untuk bisa melindungi. Kalau ada PKS-PKS yang nyelonong gitu ya. Jadi ya kita harus patuh kepada ikatan budaya itu. Kalau kita salah dalam melangkah dalam budaya, kita hilang suaranya yang sebetulnya positif untuk memperkuat desakan untuk pemerintah itu selalu mendengarkan rakyatnya. Karena karena asumsi ini loh, kita negara kuat, kita negara spesial, kita harus selalu mempertahankan image bahwa kita bersatu, kita teguh dan segala macam. Padahal dengan bersatu itu cost-nya terlalu tinggi. Kalau authoritarianism itu akhirnya melahirkan korupsi karena dia harus menjaga kan, menjaga orang jangan bersuara, menjaga orang begini. Lihat aja UI kacau balau. Hanya karena 10 tahun Jokowi ini. Itu itu universitas yang tiada taranya maksudnya untuk menyuarakan kegelisahan, menyuarakan inovasi-inovasi, tapi bisa kalah oleh presiden yang nggak berpendidikan. Nah, ini kan kenyataan. Nah, kalau kenyataan ini disadari oleh seluruh bangsa Indonesia, regardless di mana tempatnya, ya itu suatu awal. Karena biasanya selalu fokus pada wilayahnya aja. Orang Jawa memikirkan orang Jawa, orang Papua memikirkan orang Papua, orang Padang memikirkan orang Padang. Padahal sebetulnya ini satu jejaring kepentingan bahwa negara ini masih lestari dan mencerdaskan dan menyejahterakan dan menyehatkan penduduknya. Karena itu hal satu. Kenapa sih Anda punya pemerintah? Satu, to create order, ditertibkan. Kedua, to create public goods. Anda buat taman, Anda buat jalan, Anda buat kereta api. Tiga, to promote justice. Dan promote justice itu yang hilang. Nggak ada lagi mikir dosen tuh bisa hidup apa enggak dengan gaji UMR. Teman-teman saya pada mati lah. Prof. Prof. Buyung kan meninggal. Satu seri itu dulu. Samsul Hadi, Buyung,
Inung meninggal, tiga-tiganya. Dan namanya Tendik, semua pada sakit-sakitan. Aduh, semua diminta urunan untuk menyehatkan Tendik. Kan harusnya itu urusan pemerintah dong. Dosen aja udah nggak punya uang disuruh membantu kesejahteraan Tendik ya. Ini kenyataan yang kita hadapi. Jadi kalau kita tidak bisa berjejaring, apakah itu di luar Papua, untuk sama-sama berpikir ke depan, karena Indonesia yang lestari, yang sejahtera, itu yang diinginkan. Sekarang pulau-pulau kita dijual, Laos. Pasir dijual, pulaunya hilang. Pulau yang ada dijual. Udah kacau balau, udah ungovernable. Kalau saya dalam bahasa Inggrisnya ungovernable. It's just people want to believe that Indonesia still exists because they are romantic. And we need to not dream too often. Just be realistic. If you want this to continue, let us continue. Tapi continue in a good way. Saya akrab dengan keluarganya Prabowo, cuma saya kan nggak mau berhubungan dengan orang berkuasa, Laos. Takut diminta ini itu, maksudnya gitu. Maksud saya mau ingin mengkritik, tapi pasti mereka nggak mau dengerin. Jadi yang paling efektif adalah buat gerakan sosial yang berjejaring, nanti bersama-sama menyatakan, we are fed up, we need to change, we need to make people happy and make people more economically healthy. Jangan harap misalnya diajak untuk BRICS ya. Kalau Anda bukan siapa-siapa, nanti yang ditunjuk-tunjuk saudaranya sendiri atau anggota DPR, anggota partai politik dan sebagainya. Lihat duta besar sekarang kebanyakan datangnya dari partai politik. Kalau Anda nggak punya latar belakang massal, nggak dianggap. Jadi itu, make a social movement yang berjejaring ke seantero Indonesia supaya jangan dibilang separatis ya. Karena kalau James Scott punya teori tentang the power of the weak. The more weak you are, the more powerful you become. Because there's a logic in this whole thing, ngerti nggak? Dan pemerintah nggak bisa tahu apa yang terjadi di bawah. Apa dia tahu? Departemen HI dari tuition yang masuk ke UI hanya punya uang 400.000 untuk menjalankan satu orang mahasiswa. Uangnya kemana yang lain? Ya kan? Ini di Jakarta, bukan Papua. Nah, itu dia. Jadi kalau tanpa kita berjejaring, Anda nggak dianggap. Tuh, berjejaring, tapi harus santun. Karena budayanya itu budaya sopan santun. Jadi kalau sedikit nyinyir, menurut Renald, nggak nembus. Ya, Itu aja. Praktis. luar biasa. Baik, ya menarik sekali ya. Saya berikan kesempatan satu dua mungkin tanggapan dari peserta, lalu kita akan close diskusi publik ini karena waktu kita juga sangat terbatas. Saya berikan kesempatan pertama kepada Lembaga Mediasi Papua, eh, Pak Jack Ibo, dan juga Pak Dr. Richard Pati dari HPS-GDGS, Center for Development and Global Studies. Silakan Pak Jack lebih dulu, kemudian Pak Richard, dan kita akan segera mengakhiri. Ya, Silakan. pertama terima kasih Bu Susi dan Pak Atri yang sudah membuka wawasan yang cukup baik sesuai dengan tujuan dari jumpa kita di sore hari ini. Kita bicara peluang dan tantangan dari Bridge. Saya senang karena bisa mendengar berbagai hal dari kedua narasumber. Kemudian endingnya adalah kita mendapati bahwa Bridge yang sudah pertama merupakan politik internasional yang bangsa Indonesia yang begitu cepat dihadirkan oleh Pak Prabowo, atau seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Susi bahwa sebagai politik luar negeri, dan ini upaya diplomasi ekonomi yang inovatif dan terkoordinasi. Saya mendengar tadi Pak Tri sampaikan bahwa hari ini Departemen Luar Negeri sedikit berbeda dengan pada waktu yang lampau. Di era yang lebih terbuka, mereka lebih menunjukkan inovatif mereka untuk bicara tentang hal-hal yang lain seperti BRICS dan segala macam. Secara kita, Pak Prabowo ini sebelum menjadi presiden, waktu masih menteri, itu sudah mengajukan proposal untuk menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik Ukraina-Rusia, dan seterusnya. Artinya beliau sudah startingnya sudah lebih awal, bahkan masih menteri sudah menunjukkan ketertarikan dia untuk berkiprah secara internasional. Yang menjadi kekhawatiran kita hari ini sebenarnya adalah seperti yang Ibu Susi sampaikan pada waktu terakhir tadi. Kemudian jangan sampai karena fokus kepada internasional, masalah-masalah pokok yang sangat esensial yang dihadapi oleh rakyat-rakyat jelata ini kemudian diabaikan. Apalagi sudah bersentuhan dengan tadi Pak Tri sampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri hari ini lebih terbuka. Ya, keterbukaan seperti apa? Karena sampai hari ini misalnya ya, perdebatan, kita kalau bicara perdebatan tentang teman-teman kita di ULMWP misalnya, atau berbicara di PBB, Kementerian Luar Negeri itu selalu kontras dengan orang Papua. Data-data orang Papua itu secara valid disampaikan kontras dengan luar negeri. Bahkan yang disampaikan oleh negara selalu membantah apa konteks-konteks real yang ada di masyarakat Papua. Artinya,
masyarakat sebenarnya sudah lama kurang percaya kepada Kementerian Luar Negeri dalam hal ini. Hari ini, kemudian gerbong BRICS, sebenarnya sudah ada kerjasama dengan berbagai negara yang lain. Gerbong BRICS ini dipaksa untuk mempercepat. Sementara pada waktu yang bersamaan, kita mengalami banyak sekali gejolak-gejolak sosial ekonomi di masyarakat yang belum selesai juga. Untuk secara Papua, IPM kita cukup rendah. Ini gimana menyelesaikannya? Atau bagaimana cara kita mempromosi Indonesia sebagai negara yang setara atau ikut secara global untuk mewujudkan ekonomi yang tadi dikatakan inklusif. Kata inklusif dan berkeadilan ini jangan sampai kita bagus keluar, tapi ke dalam negeri malah kita carut marut. Lalu tadi Ibu Susi sampaikan, dengan demikian cost banyak sekali akan keluar. Cost yang keluar itu untuk maintenance, supaya jangan sampai ada gejolak-gejolak yang muncul, akan mengurangi citra Indonesia di mata internasional. Pertanyaan saya bagi Kementerian Luar Negeri adalah, kalau hari ini kita terbuka, Kementerian terbuka, keterbukaan seperti apa? Apakah terbuka untuk jujur mengatakan bahwa bridge ini belum bisa dapat dilaksanakan karena banyak masalah yang kemudian akan sangat mengganggu, atau tetap gas saja, tetap laju saja, sekalipun masalah kita banyak. Nah, bagaimana gap ini dapat diselesaikan? Dan saya senang karena di sore hari ini, Ibu Susi hadir sebagai akademisi, telah memberikan simpulan daripada bridge ini sebagai sesuatu yang debatable. Jadi tidak ada, dia menjadi pada akhirnya tidak menjadi, kita akan memilih bridge atau tidak memilih bridge. Tapi dia berada pada posisi yang sifatnya debatable, sehingga ke depan ini terus akan didiskusikan. Dan untuk itu, mungkin saya khusus tanya kepada Menteri Luar Negeri, saya ke Pak Patri saja. Kalau tadi Pak Patri lebih terbuka seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, karena sampai hari ini, masalah kita ini belum selesai nih. Pak Laus, mungkin dari saya sementara begitu loh ya. Terima kasih Pak Jekibo dari Pusat Bantuan Mediasi Papua di Timika. Saya berikan sambung aja ya dengan Pak Dr. Richard Pati. Silakan Pak Richard dari APS CDGS dan juga mewakili Universitas Cendrawasih. Baik Pak Laus, terima kasih Pak Laus ya. Pak Laus, saya ada satu pertanyaan saja kepada Ibu Susi. Iya, Ibu Susi yang terhormat, saya melihat begini Ibu, mungkin Ibu bisa memberikan pandangan bagi kita di Papua, agar kita masyarakat Papua ini mengetahui bahwa apa sih dampak dari BRICS terhadap AUKUS, Pak, Ibu. Nah, AUKUS ini kan sudah muncul di Papua Nugini, dan kita Papua ini menjadi bagian terdepan dari Indonesia, ya, menghadapi persaingan antara Rusia, Cina, dan juga Amerika, Australia, dan Inggris, Bu Susi. Kira-kira bagaimana pandangan Ibu terhadap BRICS ini dengan AUKUS ini terhadap dampaknya terhadap kita di Pasifik, terutama di Papua ini, Bu, yang kita akan menjadi apa ya? Karena kita akan masih kondisinya itu termiskin, terkebelakang, ya, kurang perhatian bagi menurut saya hampir dari tahun 63 sampai sekarang perhatian pemerintah pusat kepada Papua itu jauh lebih kurang ya dibandingkan daerah-daerah lain. Ya, mungkin tantangan dari AUKUS dengan BRICS terhadap AUKUS ini bagaimana, Bu? Dampaknya terhadap kita itu, Bu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke. By the way, Baik. Pak Pati, ayah Ya, saya silakan Bu Susi. ayah saya adalah TNI yang ditaruh di New York sebagai wakil dari Dubes Palar untuk menyelesaikan masalah Papua, penyerahan kembali ke UNTEA. Makanya kami tinggal di Amerika Serikat karena ayah saya mengurus Papua. Jadi itu hanya sebagai selingan. Caranya bagaimana? AUKUS campuran ya. Yang harus diwaspadai Australia sebetulnya terhadap apa yang akan dilakukan terhadap Papua. Kalau Amerika mengambil alih base di Papua Nugini, itu sekedar untuk menghadapi potensi peperangan dengan Cina di Taiwan. Jadi Amerika tidak berambisi untuk bikin ribut di Papua karena dia punya base yang diambil alih dari Australia. Oke. Kalau AUKUS lain lagi maunya mungkin ya, karena itu menyangkut Australia, menyangkut Great Britain, bisa mempunyai dalih yang lain lagi. Jadi kalau Indonesia kurang friendly, sepertinya agak kurang friendly sekarang karena Cina yang lebih banyak menggelontorkan uang, tentunya akan dianggap sebagai potential enemy, oke? Dan praktis ekonomi kita dikuasai. Dan praktis juga apakah IKN itu akan ditempati PLA atau enggak, kita nggak tahu ya. Rempang itu adalah tempat yang ditujukan oleh Tommy Winata untuk menjadi pelabuhan Cina itu. Dan rakyatnya digusur aja kemarin, diserbu loh oleh preman-preman. Jadi bukan hanya Papua yang menjadi fokus, apa yang diperbuat oleh kita sebenarnya dipandang sebagai hal yang akan potential enemy atau potential friends. Nah, masalahnya Amerika dan negara-negara sekutu itu tidak bisa memberikan uang. That's the difference. Uang itu datangnya dari Xi Jinping. Lalu apa dong? Apa yang harus tanya ke Jonah nih, Paul Laos?
Jonah tahu lah rahasia apa utang-utang dari Xi Jinping uh, kepada Indonesia ya pada saat kita krisis waktu itu. Jadi sebetulnya yang saya sesalkan dalam PowerPoint saya adalah did we really think of it deeply before we embark on a potential aliansi? Karena akan dibaca sebagai aliansi, bukan dibaca sebagai solusi ekonomi. Padahal Indonesia maunya solusi ekonomi atau ingin menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Jadi persepsi bisa berbeda. Nah, di dalam persepsi yang berbeda itu terjadi perang biasanya. Misperception is the cause of war. Nah, kalau misalnya Amerika yang ada di ambil alih base-nya Australia di Papua Nugini, itu dia nggak punya rancangan apa-apa terhadap Papua. Tapi Australia lain lagi mungkin, Inggris lain lagi, karena mereka basically an old imperialist power ya. Nah, itu yang lebih berbahaya. Sekarang Anda keluar dari sini masuk ke aliansi dengan Cina juga berbahaya, karena mereka ingin mengeksploitasi Papua juga. Siapa bilang Cina tidak punya ambisi mengeksploitasi Papua? Kalau dia mengeksploitasi seluruh Republik Indonesia, tinggal Papua yang belum bisa mereka masuki. Makanya mungkin Prabowo memilih Haji Isam ya untuk mengeksploitasi. Nah, sekarang tinggal Anda berhasil nggak membuat gerakan sosial yang berjejaring dengan gerakan sosial di seluruh Indonesia yang sama-sama mengalami eksploitasi dan penindasan. Kata-katanya harus halus, harus sopan. Jangan sampai kita mencak-mencak terus menyulut pertengkaran, karena ini adalah kelanjutan dari pemerintahan Jokowi yang kurang knowledgeable. Saya anggap pemerintahan Jokowi itu benar-benar bebal ya. Nggak berpikir panjang, hanya berpikir dirinya sendiri, tapi pretending to be a populist man. That is dangerous. Mendingan kita rasional, tapi kita punya self-interest. Ya nggak apa-apa kalau rasional punya self-interest yang dijaga oleh hukum, kan nggak apa-apa. Semua orang kan boleh berusaha. Sky is the limit. Tapi karena hukum nggak ada, lalu penindasan terjadi, kita resource-nya kemana? Orang di Jakarta aja nggak bisa bertindak kok. Jadi ini semacam hegemoni kultural yang harus kita hadapi dengan cara-cara diskursus yang kultural juga. Karena hegemoninya kultural, rakyat Jawa yang bodoh-bodoh dibuat bodoh oleh buzzers dan tidak diberikan pendidikan, itu pendukungnya. Jadi kalau kita salah-salah bilang, oh Jokowi salah ini, itu oh, mereka yang disebut alap-alap Jokowi itu semacam Hitlerjugend. Saya anggap itu Hitlerjugend. Kelompok yang dibesarkan oleh Jokowi untuk membela dirinya. Ini berbahaya orang ini, sangat-sangat berbahaya karena tidak masuk akal. Tidak masuk akal untuk ilmu pengetahuan dan bagaimana Indonesia ke depannya itu harus berjalan. Hanya kita mempunyai menteri luar negeri yang baik waktu itu ya. Ibu Retno kan baik. Tapi sekarang punya menteri luar negeri yang hanya menerima dikte dan dia kurang pengetahuan, kurang sensitif terhadap universitas, lalu melakukan inovasi-inovasi sesuai dengan permintaan presiden. Lalu kita harus menjawabnya. Kalau itu membuat kesalahan akhirnya AUKUS marah dan menganggap kita beraliansi, konsekuensinya harus dipikul. Belum lagi Donald Trump yang sudah mengancam dengan 100% tarif. Kita siap nggak diberi sanksi oleh Donald Trump? Nah, itu kan harus dibahas oleh kita semua sebagai pemangku kepentingan ya. Itu aja, Pak Richard. Jadi, don't worry about American intentions because they have no intentions on Papua as it is ya. Inggris dan Australia, dangerous. Ya, so itu aja. Mudah-mudahan Oke. sometimes kita bisa diskusi lagi ya. Mungkin nggak diundang sama Laos. Terima kasih Bu Susi, sangat inspiratif, tetapi juga sangat apa ya, sangat empirik ya. Ini fakta-fakta, data-data yang dianalisis sehingga kita akhirnya jadi mengerti ya posisi kita di Indonesia dalam dinamika global dan oke, nanti sebentar ada kata closing statement dari Bu Susi terakhir, tapi saya berikan kesempatan kepada Pak Dir, Pak Tri atau Pak Raditya untuk merespon bagaimana keterbukaan Kementerian Luar Negeri sebenarnya sudah terbuka ya. Mungkin bagaimana kita bekerja sama sehingga kita bisa melakukan kolaborasi dalam menjahit persoalan dalam negeri dan itu membantu upaya-upaya diplomasi Indonesia di luar negeri untuk kepentingan nasional kita juga. Silakan Pak Tri. Terima kasih Pak Mayong. Maaf tadi saya mendadak dipanggil untuk ada bentar jadi saya meninggalkan dan saya balik lagi nih. Jadi di Ya. sini kita timeless atau jadi sebenarnya nggak apa ngeliat waktu kadang-kadang. Tapi saya terus terang saya senang sekali apa. Terus terang makanya saya dari awal terima undangan ini untuk wakil Pak Dirjen yang lagi di luar kota juga. Saya bilang Ya. ke teman-teman siapkan bahan. Karena menurut saya dan menurut teman-teman di Kemlu juga kita kalau dapat undangan dari kampus-kampus, dari NGO, tadi pagi sore saya ketemu NGO juga. Ini bagian dari apa engagement kita. Tadi saya di awal bilang
kita sebagai pemerintah, we never pretend that we have all the answers. Kita nggak pernah pura-pura punya jawabannya atas semua masalah. Jadi kita makanya perlu berdiskusi, nambah wawasan kita juga sebagai orang bahasa Inggris saja civil servant, ya kan, membantu masyarakat sipil. Jadi saya sangat apa ya, itu bagian dari keterbukaan sebenarnya Kemlu. Dan saya yakin juga kementerian lain. Pak, sekarang kita ini kan pemerintah selalu bisa dikritik. Saya pernah tinggal di negara yang bukan demokrasi, itu salah sedikit pejabatnya atau masyarakat kritik sedikit salah itu. Artinya saya kadang-kadang merasa kita harus bersyukurlah ya kita bisa menikmati era demokrasi ini. Jadi kita harus lebih accountable, lebih buat kebijakan-kebijakan yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat gitu. Nah, makanya ini kan sebenarnya baru banget nih kita, Pak. Ini for your info, Pak, ini pertama kali. Jadi kita ketemu kampus atau ketemu ini untuk menjelaskan soal BRICS. Yang pertama, kita belum pernah bikin ini ke masyarakat gitu, sama sekali. Jadi makanya ini kan cepat-cepatan aja kan. Kebetulan kami di HPS, ya udah saya bilang, ayo ini bagian dari tugas kita, Pak. Jadi saya senang sekali, Pak. Dan masukan dari Bu Susi juga, apresiasi juga. Terima kasih. Jadi saya harapkan ini tidak terus terjalin kerjasama supaya kita ke depannya juga lebih baik. Pemerintahnya juga lebih kuat. Terima kasih, Pak. Satu kata closing statement, Pak Direktur, sebelum kita berakhir. Semangat. Semangat. Jadi optimis atau semangat. Terima kasih, Pak Tri. Kita tetap semangat ini. Jadi semangat ini harus membawa kita pada diskusi berikut lagi nih ya, yang lebih dahsyat lagi. Terima kasih, Pak Tri Purnajaya selaku Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang sudah berbagi dan juga kita menjadi keluarga besar dari komunitas APS yang terus berkolaborasi untuk memberikan kontribusi bagi bangsa kita, terutama masyarakat kita yang membutuhkan banyak informasi, edukasi, tetapi juga inovasi-inovasi yang dibutuhkan untuk percepatan pembangunan di Indonesia. Terima kasih, Pak Tri. Selanjutnya satu kata, Bu Susi, sebagai closing statement. Sudah. Dokter saja terakhir. Cintailah bangsa kita, karena itu adalah awal dari upaya menyejahterakan semua. Kalau kita saling mencinta dan terikat dalam kepatutan, dalam budaya, tentunya suara-suara kelompok yang harus masif ya, berjejaring ya, itu akan didengar oleh pemerintah. Kalau kita hanya seorang diri ya, susah lah. Jadi mari kawan-kawan Papua, kita juga pernah demo sama-sama dengan Gus Dur dan sebagainya. Mungkin bisa dimulai lagi solidaritas itu yang bisa menambah kepatutan dalam pemerintahan di Indonesia. Itu kepatutan itu belum sampai. Jadi harus kita upayakan bersama, karena bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab, rakyat pun bertanggung jawab. Kalau rakyatnya diam saja kan juga pemerintahnya akan terus melakukan pelanggaran. Oke, itu aja, Laus. Terima kasih closing statement yang disampaikan oleh Ibu Susi Sudarman selaku dosen senior di Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia dan juga sebagai direktur dari American Study Center Universitas Indonesia. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari kita berikan aplaus yang meriah bagi kedua narasumber kita yang luar biasa pada sore hingga pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah diskusi publik Bridge, yaitu mengangkat tema peluang dan tantangan Bridge bagi Indonesia yang kita langsungkan hari ini Jumat 17 Januari 2025 dengan mengundang Ibu Susi Sudarman selaku akademisi dan juga sebagai pimpinan dari American Study Center, dan juga Bapak Tri Purnajaya selaku Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kita telah mendengarkan secara seksama apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita, yaitu dalam menghadapi Bridge ada peluang yang kita lihat sebagai sebuah tren dari perubahan geopolitik dunia, sebuah tren dari perubahan globalisasi, tetapi juga tantangan ya bagi Indonesia dalam beradaptasi dan terus menyesuaikan diplomasi kita yang terus berkembang di dunia internasional. Tentu tantangan yang dihadapi tidak hanya saja berada pada Kementerian Luar Negeri dalam upaya dan peran diplomasi, tapi kami melihat bahwa dari diskusi kita pada malam hari ini diperlukan sinergitas dari semua kementerian lembaga dan masyarakat dalam mendukung upaya-upaya diplomasi Indonesia, terutama dalam menghadapi Bridge. Sehingga ketika kita menerjemahkan kepentingan dalam
bangsa kita memiliki dukungan yang cukup, akses yang cukup bagi masyarakat, atau kita bisa menggerakkan masyarakat untuk bisa memanfaatkan semua kepentingan nasional yang bisa diterjemahkan di tingkat internasional. Nah, kami berterima kasih kepada Bu Susi Sudarman memberikan kita pencerahan untuk memahami tantangan internal bangsa kita. Dan ini membutuhkan satu komitmen tersendiri untuk melawan atau mengurai satu kata kunci yang saya catat di sini, yaitu hegemoni kultural. Ini bukan sesuatu yang mudah. Dunia pendidikan juga mungkin harus berjuang keras karena kita berada di lingkungan yang terbuka. Mungkin kalau kita dulu berada di lingkungan yang terisolasi seperti di kampung-kampung, tidak terakses dengan dunia luar, mungkin kita aman-aman saja. Tetapi zaman berubah, kita harus membangun connecting people dan connecting cultures, itu juga membuat perubahan yang drastis terjadi pada masyarakat kita. Di mana misalnya kita di Papua, masyarakat kita banyak juga meninggalkan kampung-kampung, masuk ke kota, pindah ke kota-kota besar, dan lebih mencari hal-hal baru, dan ketika mereka kembali ke kampung, itu juga menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat kita. Dan juga seperti connecting people itu dengan teknologi misalnya, para investor di luar negeri, baik di Cina, di Rusia, di manapun, di Amerika atau di Australia, itu mereka bisa terkonek langsung dengan kepala suku di kampung. Sehingga di dalam praktek-praktek illegal logging, illegal mining, illegal fishing, itu juga terjadi karena globalisasi itu juga memberikan dampak koneksi, membuat masyarakat kita yang belum siap bisa membuat keputusan-keputusan penting menurut mereka, tetapi justru itu berdampak sangat tidak bagus bagi satu pemerintahan atau satu undang-undang atau satu peraturan yang kita telah tetapkan secara bersama-sama. Sehingga tantangan ini bukanlah tantangan Kementerian Luar Negeri saja, bukan tantangan perguruan tinggi saja, tetapi melalui analisis Papua strategis, kami terus mendorong edukasi bagi masyarakat kita. Entah itu tukang ojek, entah itu tukang becak, entah itu pedagang pinang atau pedagang apa saja. Mereka mengerti, oh kalau bicara bridge berarti peluang yang akan kita hadapi seperti ini. Ayo mari kita mengerjakan sesuatu. Atau tantangan yang akan kita hadapi seperti ini. Ada dampak negatifnya. Ayo mari kita melakukan antisipasi. Entah itu dampak perdagangan black market atau dampak perdagangan yang bisa berimplikasi pada pengalihan aset di masyarakat kita. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah diskusi kita pada malam hari ini. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.